Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang judul "Jangan diviralkan pembakaran kitab tafsir Quran", bla bla bla. Saya nggak tahu panjangannya guys, males saya kan. Yang penting ini kita akan tonton dulu videonya sebelum kita komentari ya. Tapi sebelumnya gini, orang yang ada di video ini ya, yang membakar kitab tafsir Quran, itu sudah dijadikan tersangka 3 hari lalu, ya kan? Jadi tersangka, jelas perbuatan mereka ini salah. Nanti saya akan terangkan guys, kenapa perbuatan mereka ini salah. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Saya akan membakar kitab-kitab ini. Pertama saya terangkan dulu ya. Untuk membakar suatu kitab, gitu kan. Dan perlu ingat ya, Quran tidak boleh dibakar. Quran, khusus Quran sama hadis ya. Ngerti nggak? Kecuali tafsiran, itu beda. Karena pokok Islam ini adalah Quran dan hadis. Itu penting poinnya, ya kan? Paham Anda ya? Quran dan hadis itu nggak boleh diapa-apain. Jangan dibakar. Di apa namanya? Nggak dijaga aja nggak boleh, harus dijaga itu Quran dan hadis. Nah, terjemahan atau tafsirannya, nah itu baru nanti kasusnya beda lagi, karena itu bukan dari intinya, tapi hanya berupa dari saduran dari intinya ya, berupa terjemahan dan berupa tafsiran. Nah, untuk menentukan apakah suatu kitab itu sesat atau tidak sehingga layak dibakar atau tidak, itu adalah kesepakatan para ulama, bukan satu orang seperti ini. Paham ya? Jadi kalau ada misalnya Anda nih menemukan ada satu kitab yang Anda tuh kayaknya janggal gitu. Kalau sesuai dengan pendapat kita, belum tentu semua kitab itu sama dengan pendapat kita. Tapi yang kita sekiranya memang ini sesat, kayaknya nggak ada deh 4 imam kita merumuskan seperti ini gitu kan. Atau Anda sudah lagi sesat, Anda harus hubungi para ulama dan meminta mereka untuk bermusyawarah untuk menentukan apakah kitab ini sesat atau tidak. Jadi bukan Anda yang menentukan, bukan per individu. Oh, menurut saya kitab ini sesat lalu saya bakar, nanti si Anu juga begitu dibakar. Anda siapa? Bakar-bakar kitab, ya kan? Tafsir orang nggak boleh guys, ya kan? Jadi dalam Islam tuh ada metodologinya, ya kan, untuk menentukan apa satu kitab itu sesat atau dibakar atau tidak. Itu ada metodologinya, bukan dari individu masing-masing, tapi hasil dari musyawarah kesepakatan para ulama mayoritas guys, gitu loh. Halo semua. Beberapa waktu yang lalu mendadak muncul di beranda saya sebuah video dari channel Habib Fitria yang isinya adalah pembakaran terhadap buku-buku tafsir Al-Quran. Nah, sebenarnya urusan bakar-membakar buku tafsir ini bukan urusan saya, karena saya bukan muslim. Bagi saya, siapapun mau membakar buku juga silakan aja. Inilah namanya orang-orang munafik. Bukan urusan saya, tapi dibahasnya juga gitu kan. Kalau bukan urusan Anda, kenapa Anda bahas gitu loh. Tapi terima kasih juga tambah lagi, sehingga kita bisa bongkar kesesatan Anda gitu kan. Kemunafikan Anda, katanya bukan urusan dia, tapi dibahas juga gitu. Ya, asalkan buku itu adalah buku yang dia beli, bukan buku orang lain yang dia ambil paksa, lalu dia... Nggak bisa juga. Lalu Anda punya buku, punya uang, Anda belikan Quran, lalu Anda bakar? Boleh? Nggak boleh guys. Coba deh Anda, tambah lagi, saya tantang ya. Anda beli Quran deh, atau Anda beli Alkitab, lalu Anda bakar. Tentu dengan sepakatan orang ya, jangan tanpa orang nggak tahu. Karena kalau orang nggak tahu ya percuma aja. Ya, Anda bakar dengan sepakatan orang. Kalau Anda berani, pasti Anda akan kena pasal penistaan agama. Anda berani membakar kitab suci gitu kan? Meskipun dengan uang Anda sendiri, jadi nggak boleh gitu guys. Meskipun dengan uang Anda sendiri, nggak boleh sembarangan membakar buku, kecuali buku-buku tertentu ya. Buku-buku misalnya kayak saya, buku anak SD, buku anak saya kan udah gak pakai lagi tuh, ya kan? Maksudnya gini,
adiknya ada. Tapi bukunya memang sudah sangat leleh sekali guys. Udah sobek-sobek, udah tulisannya burem, udah coklat tua, ada rayap, itu dibakar gitu, ya kan? Tapi kalau masih bagus buku anak SD saya tuh saya masih simpan untuk nanti adiknya. Jadi adiknya kaya dengan materi. Selain dia dapat buku dari sekolahnya, dia juga dapat buku dari kakaknya gitu. Sehingga adiknya nanti akan lebih pintar logika dari kakaknya kan, karena bahan materinya double gitu. Bahan materi dari di sekolahnya dan dari kakaknya gitu guys. Ini nggak bisa ya bakar buku dengan uang Anda. Dia tengok bukunya dulu. Ini tanpa lagi nggak ngerti, ya kan? Kalau memang nggak percaya, coba deh Anda beli Alkitab atau Quran, bakar di depan orang gitu, atau bikin video kayak gini. Habis Anda. Lalu Anda katakan, oh, guys, ini saya tampar lagi nih. Kayak orang ini kalau berani ya. Saya tampar lagi nih Quran ini atau Alkitab ini saya beli ngomong saya sendiri nih. Jadi nggak ada yang berhak untuk mempermasalahkan saya. Oh, mana bisa. Langsung polisi telunjuk ke TKP nangkap Anda, ya kan? Jangan coba-coba. Gitu. Jadi nggak sembarangan bakar buku meskipun dengan uang Anda sendiri gitu loh. Bakar. Tetapi, saya prihatin ketika saya mendengar alasan mereka melakukan pembakaran buku-buku itu. Selain itu, saya khawatir melihat perilaku orang-orang seperti ini, sekaligus khawatir apa yang akan terjadi kepada mereka. Karena itu tepat, saya setuju itu. Kita prihatin dengan kelakuan orang seperti ini, karena mereka ilmunya kurang guys. Ya, saya katakan tadi ada metodologinya, ya kapan kitab itu bisa boleh atau bisa dibakar. Ada metodologinya, ada prosesnya, bukan kemauan individu. Saya nggak sependapat dengan ini, saya bakar, bukan. jika mereka bukan orang Islam, saya cukup yakin mereka akan langsung dianggap menista agama. Jadi, sekarang kita dengarkan dulu apa Yang Islam pun tetap dianggap nista agama, sama. Jadi nista agama tuh bisa dari luar, bisa dari dalam, gitu. Orang Kristen juga bisa nista agamanya sendiri. Contoh kayak orang ini misalnya, orang Kristen membakar buku-buku gereja misalnya, bisa juga guys, gitu loh. Jadi Kristen itu bukan hanya dilakukan oleh orang di luar agama, tapi juga di dalam agamanya sendiri. yang mereka katakan. Setelah itu saya akan memberikan pendapat saya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita mulai aja ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa dua kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran. Gini guys ya, Anda belajar langsung pada Allah gimana caranya? Gimana caranya? Allah aja menurunkan Nabi untuk kita belajar pada Nabi. Gak ada orang tuh langsung belajar kepada Allah, tuh nggak ada guys. Orang semuanya belajar melalui perantara, melalui para Nabi. Paham nggak? Ini di sini kita udah tahu kesalahan beliau ini seperti apa, ya kan? Saya nggak tahu nih channel Habib Fitria ini maksudnya Habib mana gitu kan? Apa benar Habib atau pakai nama Habib gitu kan? Tapi tidak ada hubungannya guys. Kalau salah ya salah, kayak Habib Jindan kemarin kan. Kalau beliau salah kita tegur gitu kan. Gitu. Memang harusnya Habib tuh mulia, harusnya Habib tuh Habib tuh mulia. Tapi ya jagalah terah Anda sebagai Habib. Kalau memang Habib, tapi saya nggak tahu nih Habib atau tidak. Maka saya nggak ngomong karena situ. Ya ada apa namanya? Tadi bilang apa ya? Oh iya, kita nggak bisa langsung belajar kepada Allah. Allah aja menurunkan nabi-nabinya. Kita belajar Injil melalui Yesus gitu kan. Bukan langsung kepada Allah. Belajar Taurat melalui Musa, bukan langsung kepada Allah. Sama kayak Quran, kita belajar melalui Muhammad. Nah, siapa yang belajar melalui Muhammad? Yang terdekat adalah siapa? Para sahabatnya. Umar, Utsman, ya kan? Abu Bakar, Ali bin Thalib, lalu disambung oleh para sahabat-sahabat lainnya, lalu tabi'in dan tabi'in gitu kan? Lalu orang-orang soleh, orang-orang salaf, lalu ke bawahnya lagi para ulama kita gitu. Jadi semua tuh ada rangkaiannya, nggak bisa langsung, paham nggak? Kita nggak bisa langsung belajar pada Nabi. Kenapa? Kita terputus sejarah, ya kan? Makanya ada kalau tahu ya, gini.
Kayak contoh kayak belajar apa? Belajar bela diri aja lah. Bela diri misalnya apa ya? Contoh kayak kungfu misalnya. Kungfu tuh misalnya ditemukan diciptakan tahun 1800-an misalnya. Nah, itu udah berapa guru tuh kan? Ada yang pencipta pertama tuh kita nggak ketemu sama dia. Gimana cara kita belajar langsung ke dia coba? Nggak bisa. Kita melalui guru yang sezaman hidup dengan kita. Kalau guru zaman hidup itu atau murid dia udah meninggal tentunya kan, tahun 1800-an soalnya kan. Nah, kita berguru sama guru yang sudah berguru pada guru yang berguru pada dia gitu, guys. Paham ya? Jadi nggak bisa langsung, nggak ada ceritanya orang langsung belajar Quran tuh langsung pada Allah tuh nggak ada. Orang melalui perantara. Makanya itulah gunanya Allah tuh ngutus para nabi. Lalu para nabi itu mengajarkan para sahabat nanti meneruskan lagi ilmunya kepada para tabiin dan nabiin. Lalu mereka berguru lagi pada mereka ya, kepada tabiin ini para ulama. Baru kita berguru pada ulama gitu. Sehingga ilmu itu sampai kepada kita turun temurun gitu, guys. Nggak ada orang langsung belajar kepada Allah langsung. Ini yang bikin orang sesat, guys, ya kan? Islam tidak mengenal, oh Anda baca Quran, Anda tafsirkan sendiri, enggak, itu salah. Ulama semuanya menentang itu. Itu kan metodologi belajar Quran yang benar. Anda gini loh ya, Anda bayangkan ya, sama kayak misalnya ada buku karate misalnya, buku kungfu. Anda cukup baca buku kungfu lalu Anda hebat, enggak bisa. Ya kan? Anda harus nonton videonya dari guru-guru yang pernah belajar itu. Kadang-kadang ya kita merasa ada benar. Contoh ketika praktek langsung ya, ada guru ngajarin, dia masih membenarkan gerakan kita. Oh itu salah tuh. Nah, padahal kayak di video itu kayak benar kan. Tetap butuh guru, guys, yang tetap harus bersambung, sanad namanya itu ke atas itu kan. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Ya perlu dipahami ya, nggak ada yang langsung belajar langsung pada Allah. Itu yang bikin sesat, ya kan. Namanya itu pandai-pandai sendiri. Jadi seakan-akan dia egois jadinya, dia yang paling benar, yang semua orang itu salah semuanya, kan nggak begitu caranya, ya kan? Siapa yang paling benar harusnya mendekati kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, baru para sahabat. Makin ke bawah, soalnya makin ilmu tuh makin menurun kualitasnya. Kenapa? Karena sudah disampaikan terus melalui generasi gitu, sehingga pesannya mungkin terkikis gitu kan. Kecuali kalau Islam tidak lah ya, kita yakini. Kenapa? Karena kita menghafal, ilmu itu dihafal, sehingga peluang untuk terkikis itu kecil sekali. Karena dengan cara dihafal itu materi itu semuanya kan, itu masuk terjemahan dan tafsir segala macam itu, gitu loh. Jadi semuanya pakai sanad, guys, gitu, dari guru ke guru terus ke atas sampai ke Nabi Muhammad. Dan sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Jadi kalau Quran itu ada tafsirkan diri, jadi ulama nggak usah ada kalau gitu. Ngapain ada ulama? Jadi gini logikanya, untuk apa kita butuh ulama? Ya kan? Jadi kita ini kan udah merasa so pintar nih, ya kan? Kita nggak mau pakai pendapat orang, kita punya pendapat masing-masing kan? Lalu kita tinggal beli Quran, lalu kita belajar sendiri. Lalu ulama ngapain kita masukkan kitab pesantren? Ngapain anda sekolah agama? Anda aja belajar sendiri Quran kan nggak bisa begitu, guys, gitu loh. Ulama gunanya adalah untuk mengajarkan tafsir Quran berdasarkan apa yang mereka dapatin ilmunya dari guru-guru mereka yang nyambung kepada para tabiin dan tabiin, lalu kepada para sahabat dan ke Nabi langsung, guys, gitu. Jadi ya seperti saya katakan tadi, sesat kalau Anda belajar Quran sendiri gitu. Karena itu kan metode belajar yang dibenarkan. Itu sesat itu, ya kan? Kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang? Nah, kitab seperti ini menyesatkan umat. Justru dia yang menyesatkan umat. Kenapa? Karena gini, dia tentu berpikiran bahwa pendapatnya benar, gitu kan? Lalu dengan itu dia berhak membakar kitab ini. Berarti kitab ini salah dong, gitu kan? Nah, itu jadi merasa menang sendiri. Siapa dia padahal dibandingkan Ibnu Katsir, dibandingkan Ibnu Taimiyah misalnya. Siapa dia coba? Ngaca dong, ngaca. Saya aja nggak berani kan menempatkan diri saya di atas, bahkan di atas dia saya nggak berani gitu. Jangan-jangan dia lebih mulia di mata Allah, jangan-jangan dia lebih berilmu, cuman salah jalan aja kali ini kan.
Dia cuman salah jalan aja, mungkin dia khilaf atau dia kurang ilmunya, tapi saya nggak berani menempatkan diri saya di atas dia, nggak, ya siapa tahu di mata Allah dia lebih mulia gitu. Tapi intinya jelas dia ini salah guys, sesat kalau begini caranya gitu. Jadi dengan merasa menang sendiri bahwa dia benar, lalu Ibnu Katsir salah, lalu dibakar kitabnya, itu bukan cara-cara Islam. Menyesatkan umat. Jadi menurut pribadi seseorang, ini tafsir Mereka ini ya, Ibnu Katsir dan sebagainya, para penafsir itu mereka bukan murni memakai pendapat mereka sendiri, tapi mereka menggabungkan pendapat dari semua yang dirisetnya, paham ya? Jadi mereka tuh bukan kayak dia yang ambil Quran lalu dibaca sendiri, enggak. Mereka ini ya ambil Quran gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah tuh Qurannya belum apa, masih apa namanya ya, anggaplah kalau belum lengkap gitu kan. Tapi kalau misalnya lengkap ya kan, mereka tuh pergi belajar ke guru-guru kemana-mana. Dia tanya, waktu Anda terima wahyu ini kira-kira Nabi itu apa namanya apa maksudnya gitu. Makanya ada, kalau Anda lihat itu ya, Anda lihat itu buku tafsir itu dibaca buku tafsir itu. Di dalamnya itu tidak ada dikatakan ini adalah pendapat dari Ibnu Katsir, enggak. Ibnu Katsir itu menyadur dari riwayat, lalu riwayat itu atau Quran itu ya, itu dia ada sanadnya gitu. Di tafsirnya sanad dari mana asalnya. Jadi ada semuanya jalurnya, guys. Ini bukan pendapat Ibnu Katsir, enggak. Jadi Ibnu Katsir misalnya meriwayatkan dari ini sampai ke ini gitu kan. Nah, ini berkata gini-gini. Ya, makanya Anda dengarkan, ini bukan pendapat pribadi Ibnu Katsir, tapi dari riwayat-riwayat yang sanadnya sampai ke atas. Makanya belajarlah tentang kitab tafsir. Jadi kitab tafsir itu nggak sama kayak misalnya kayak saya nih. Jadi nggak sembarang orang bisa bikin kitab tafsir, guys. Karena kitab tafsir itu bukan dari pendapat dia pribadi, tapi hasil riset gitu kan. Misalnya gini, saya mau bikin misalnya ada buku apa ya yang paling gampang ya, kayak Anda tahu kayak Profesor Salim Said, ya kan? Ketika dia buat buku, Anda tahu buku Salim Said itu apa ya? Buku ya tentang pemerintah Orde Lama, Orde Baru sama PKI itu kan, Profesor Salim Said. Nah, itu beliau ketika mencatat satu peristiwa ya, karena dia adalah saksi sejarah, dia mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat dari orang-orang yang wawancarai dia gitu. Dia bukan pendapat dia pribadi juga, Salim Said itu. Ada beberapa pendapat pribadi dia, tapi itu tetap berdasarkan dari pendapat orang-orang juga gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dia misalnya contoh kayak apa ya? Kayak siapa dalang dari PKI misalnya, dia bukan dari pendapat dia pribadi, tapi tetap disimpulkannya dari pendapat pendapat dari orang-orang yang mengetahui istilah itu, lalu digodoknya dan dinilai secara logika, dan dia keluarkan kesimpulannya gitu, guys. Gitu loh logika berpikirnya. Jadi nggak sembarang orang bisa bikin kitab tafsir gitu. Ya kan? Anda nggak bisa, saya nggak bisa bikin kitab tafsir, nggak bisa. Ulama pun nggak bisa, nggak ada, guys ya. Tafsir itu ya yang sekarang ini nggak ada lagi. Tafsir itu makanya ada, kalau baca kitab tafsir tuh itu aja yang sudah ada sekarang nih, nggak ada lagi. Kalau semua orang boleh bikin kitab tafsir, udah berapa kitab tafsir di dunia ini? Coba, karena masing-masing orang boleh nafsir Quran seenaknya, ya kan? Enggak, makanya itu aja Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah dan sebagainya gitu kan. Karena itu sudah ditetapkan, kita harus pakai yang itu aja gitu. Karena mereka ini sudah ahlinya, expert di bidangnya, dan mereka mengeluarkan buku tafsir itu hasil dari riset mereka, wawancara mereka dengan orang-orang yang menerima hadis itu, yang menerima Al-Quran itu gitu loh. Jadi mereka ini adalah para pakarnya, penelitinya. Kita ini siapa lah kan, makanya nggak sembarang orang bisa bikin buku tafsir gitu. Gitulah logikanya. Ibnu Katsir ini Risalah Qusairiyah, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Apa saya bilang? Kalau ada kitab Anda, ya kan, lalu ulama mengecek ternyata
itu apa namanya bertentangan dengan kitab tafsir yang sudah ada, karena itu sudah diakui sebagai dan sudah dicek sebelumnya itu sebagai kebenaran, karena semua ulama sepakat. Kita seperti semua ulama sepakat gitu, makanya dibiarkan beredar. Kalau nggak sepakat udah lama dibredel oleh ulama. Enggak, ulama udah sepakat ini kitab ini sudah benar gitu guys, sudah sah, udah diakui bersama lah gitu kan, makanya dibiarkan. Nggak ada satupun ulama yang membakar ini, cuman dia aja gitu yang pandai-pandai gitu kan. Nah, itu bukti kalau dia nih merasa dia tuh sok pintar, sok hebat melebihi para ulama kita yang nggak ada bakar sama sekali kayak ginian gitu kan. Mereka bakar jadikan itu sebagai bahan pelajaran gitu, karena memang kita tuh harus ada gurunya yang sampai pada Nabi. Jangan terputus guys. Kalau mereka nih adalah paham terputus namanya. Nggak perlu tuh yang semua pendapat yang orang terdahulu, orang-orang soleh itu, bahkan nggak perlu lama, toh bisa ambil Quran belajar sendiri gitu kan. Ini nggak perlu tuh lama, ini kan salah guys. Sedangkan kita aja jangan ulama, semua pelajaran pun kita butuh guru. Nggak bisa anda tuh cuma sekedar otodidak tuh bisa salah nanti gitu kan. Ilmu anda tuh bisa ya contoh lah kayak anda belajar apapun lah itu bisa-bisa nanti kecuali memang Anda pilih guru yang salah ya. Kita pilih guru yang benar yang sampai memang sanadnya kepada Nabi gitu loh. Jangan guru yang pura-pura nyampe sanad kepada Nabi, rupanya dicek tengah-tengah, rupanya atau berapa, rupanya nggak ada hubungannya gitu kan. Kitab iblis, orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Nah, ini mau saya terangkan ya. Berarti dia nggak paham guys. Ya, kenapa dibukukan? Kenapa nggak lisan aja? Gitu guys. Karena ingatan memori manusia terbatas, ya kan? Terbatas. Sedangkan belum tentu semua orang hafal Quran, belum tentu semua orang hafal hadis. Mau dihafal pula lagi ininya tafsirnya. Emangnya manusia ini semua punya kemampuan seperti itu? Coba kan enggak guys. Makanya cukup dihafal itu adalah inti pokoknya. Apa itu? Yaitu Quran hadis. Itu materi utama. Itu aja cukup banyak kan. Nah tafsirannya dibukukan gitu untuk mempermudah. Jadi gunanya tafsir itu adalah untuk mempermudah umat untuk mengerti Quran dan hadis. Paham ya? Untuk mempermudah, bukan mereka tuh menetapkan itu harus menetapkan itu untuk istilahnya untuk menyombongkan diri, untuk untuk merasa menang diri. Enggak, itu hanya untuk membantu umat gitu, dan dibukukan tuh untuk agar tidak lupa gitu guys, karena manusia ini kan mudah lupa. Yang dihafal tuh penting yang pokok-pokoknya saja, ya kan. Quran hadis terjemahan pun tidak perlu dihafal sebenarnya, karena orang ngerti bahasa Arab pun bisa, ya kan, bisa mengartikan menerjemahkan Quran kalau dia ngerti bahasa Arab atau hadis gitu kan. Tapi ini adalah untuk biar tidak mudah lupa, biar gampang mengajarkannya guys. Padahal setiap manusia itu berbeda. Si A, si B, si C. Ya, berbeda tapi pada imamnya. Paham enggak? Ada gurunya. Jangan sena udel. Nggak ada orang belajar agama senaknya, guys. Kalau gini caranya kacau, guys. Berarti nggak perlu ada guru-guru, nggak perlu ada apa-apa. Langsung aja tuh Quran aja tuh. Bahkan Nabi nggak perlu turun. Jadi kalau gitu metode dia, maka saya tanya sekarang, kenapa Allah menurunkan para nabi? Kan Allah bisa aja langsung turunkan Quran langsung kan? Turun buku di langit, buk gitu kan? Benar nggak? Kalau metode dia ini yang benar, nggak perlu buku tafsir segala macam, karena pendapat orang beda-beda, cukup pakai pendapat Anda aja. Kenapa Allah tidak langsung turunkan Quran langsung berupa buku di langit? Kenapa Allah masih utus Nabi? Nabi itulah yang menjelaskan isi kandungan Quran, ya. Dan hadis-hadis itu dia yang jelaskan. Nah itu ditangkap oleh para sahabat. Nanti sahabat menurunkan itu tafsirnya kepada kan karena setiap ayat Quran turun kan para sahabat bertanya, ya Nabi ini ayat ini maksudnya apa? Ini apa maksudnya? Sahabat akan bertanya tiap ayat turun. Sahabat yang nggak paham akan bertanya. Nabi menjelaskan. Nah itulah tafsir. Nah mereka mengingat itu. Oh ayat ini
Nabi bilang begini maksudnya. Nanti mereka akan sampaikan kepada apa yang di bawah mereka. Cuma belum ada waktu itu ide untuk membukukannya gitu kan. Hanya mereka waktu itu masih kuat hafalannya. Jadi mereka betul-betul hanya berdasarkan hafalan. Nah, karena semakin banyak gitu, karena udah kemana-mana gitu kan, karena makin lama kan ayat Quran makin banyak, hadis makin banyak, tentu harus dimudahkan untuk untuk diingat gitu kan, karena nggak semua hafal. Makanya bahkan jangan terjemahan sama tafsir, yang pokoknya aja kayak Quran sama hadis ya dibukukan juga kan, jadi nggak ada masalah di situ. Itu guna dibukukan adalah untuk memudahkan mengingat, karena nggak semua orang bisa hafal dan ingat, guys. Jalanannya masing-masing. Nah, Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan. Ketika dikitabkan seperti ini. Jadi ketika Al-Quran turun, ya tentu Nabi yang nyampaikan. Tentu sahabat harus nanya. Karena sahabat harus meyakinkan dulu ini maksudnya apa ayat ini gitu kan, biar nggak jadi kesalahan ketika menerapkannya gitu. Gitu guys. Jadi semua tuh ujungnya kepada Nabi juga nanti. Jadi nggak ada yang pandai-pandai sahabat itu. Nggak ada yang misalnya Nabi menyampaikan satu ayat Quran lalu sahabat diam aja, masa so tahu kan. Udah deh. Tanya Nabi dong, misalnya ada yang teman rekan atau ada teman yang lagi nanya Nabi, langsung dipotong sama temannya kan, kamu jangan tanya sama Nabi deh, kamu kan punya pendapat sendiri, kenapa kamu tanya Nabi lagi? Yang penting kita udah terima ayat Qurannya, ya sudah, kamu simpulkan sendiri. Kan nggak begitu caranya guys. Itu namanya sok pintar, namanya sok tahu. Tentu yang benar adalah ketika ayat turun, Anda tanya sama Nabi. Ya Nabi, ini maksud ayat ini seperti apa? Kan lebih paten gitu guys, lebih benar gitu kan. Jangan-jangan kita yang nafsirkan salah. Nabi maksudnya begini, Nabi menyampaikan ayat itu, maksud ayat itu begini, kita tangkapnya lain gitu kan. Nah, itu poinnya. Jadi semua itu tetap butuh orang awal untuk menafsirkannya, yaitu Nabi, lalu para sahabat, lalu tabiin sampai ulama sampai kita. Dan kita tidak langsung terhubung ke Nabi, dan juga kita langsung terhubung ke sahabat. Nah, kita yang kayak anak tangga tadi, jadi semua itu bersusun hingga sampai kepada Nabi Muhammad, guys. Maka misalnya si A, si B, si C, si A yang membuat makna tafsir seperti ini, misalnya seri ini. Nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini, seolah-olah mengikuti jati diri seriah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Ini bukan masalah jati diri, bro, ya kan? Ini bukan masalah kehidupan, ini masalah akhirat. Masa akhirat disamakan dengan dunia gitu kan? Jadi maksudnya gini guys, kita tuh harus memakai pendapat ulama, karena ulama juga memakai pendapat para tabiin dan tabiin. Tabiin itu memakai pendapat para sahabat memakai para pendapat Nabi, gitu loh. Jadi mereka ini sebenarnya kalau kita simpulkan nggak pakai pendapatnya sendiri, tapi mereka simpulkan dari pendapat yang ada di atasnya, guru-guru mereka guys, gitu loh logika pikirnya. Jadi gimana pun kita berpendapat, kita nggak mungkin melenceng dari situ, karena semuanya berhubungan gitu. Gimana pun canggihnya Anda berpendapat, tetap semuanya berhubungan gitu kan. Kecuali Anda memang punya kelainan sehingga beda sendiri gitu kan, itu aneh guys gitu. Kok bisa nggak sama gitu kan? Kenapa saya mengatakan keberatan dengan kitab ini sekarang? Karena orang-orang lebih. Kalau keberatan silakan, maksudnya tuh apa ya? Berarti keberatan dalam artian apa ya? Nggak setuju maksudnya gitu, ya kan? Tapi itu juga sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Ya kenapa Anda merasa so pintar? Udah ada para ahli tafsir, namanya mereka ahli tafsir ya, bukan tukang tafsir atau orang biasa nafsir, nggak, ahli tafsir loh. Udah ada mereka yang beriset itu, lalu Anda tidak hargai gitu kan, lalu Anda merasa pintar sendiri. Nggak bisa begitu guys, gitu kan. Jadi Anda tuh semuanya memakai pendapat Anda sendiri gitu, padahal kita tuh, mereka aja pakai pendapat yang sampai kepada para nabi, kepada Nabi gitu kan. Anda siapa gitu kan? Menyimpan Al-Quran di dalam lemari daripada menyimpan kitab. Orang menyimpan Al-Quran di lemari dan membaca-baca kitab sebagai penambah wawasan. Kenapa? Karena gini,
Kalau Anda karena kitab tafsir lebih lengkap, ada penjelasannya gitu kan dibanding Quran. Gitu loh, guys. Karena kita membaca Quran itu kan perlu mengerti artinya, dan kita nggak sembarangan mengartikannya. Kita dengar pendapat para ulama, yang pendapat itu semuanya nanti sampai kepada Nabi gitu loh. Kan Al-Quran dipakai di tempat umum, kitab khusus pribadi-pribadi mereka. Tetapi malah Al-Quran dibuat untuk pribadi-pribadi ditaruh tempat umum, ditaruh tempat khusus. Sedangkan ini dikaji di tempat umum. Seharusnya terbalik, Al-Quran itu. Kenapa tafsir dikaji di depan umum? Ya, karena untuk untuk agar umum tuh umat Islam yang tempat pengkajian itu paham. Oh, kenapa Ibnu Katsir ini menafsirkan seperti ini. Oh, ternyata riwayatnya dari sini. Oh, sanadnya dari sini hingga kepada Nabi. Itu loh, makanya dikaji itu di bawah ini. Coba kalau Anda bawa Quran di depan umum, nah itu pasti pusing Anda. Kenapa? Karena tiap orang beda pendapat. Lalu pendapat mana yang dipakai? Anda mau rembuk pun nggak bisa. Nggak ada patokannya kan? Patokannya Quran. Masing-masing beda pandangan. Yang si A maunya A, artinya si B maunya B. Apa yang dikajinya? Lalu bagaimana standar untuk menentukan tafsir mana yang benar gitu kan? Ngerti maksudnya? Makanya ada standar tafsir. Standar tafsir itulah siapa yang berhak menafsirkan itu adalah orang yang sudah melakukan kajian dan penelitian yang jauh lebih dulu dari kita, dan dia tuh jauh lebih berdedikasi, dia jauh lebih ahli. Dalam Islam kan kita tinggal jadi Islam tuh guys ya, serahkanlah pada ahlinya. Kalau sakit ke dokter, kalau mau nafsir Quran ada ahli tafsir. Kalau anda mau suara baca Qurannya merdu, pergi ke guru guru ya suara vokal Quran gitu kan. Kalau mau tajwidnya benar, pergi ke guru tajwid gitu kan. Kalau mau fikihnya benar, pergi ke guru belajar sama guru fikih kan begitu. Jadi semua itu ada ahlinya. Karena kalau dia salah sekalipun, itu dia sudah dapat satu pahala. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kompeten. Kalau kita siapa sih? Kalau dia siapa sih? Jangan ngaku so kompeten gitu kan. Jadi kalau para ahli tafsir itu kompeten, ya kan, kayak gitu tuh kompeten. Lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk menafsirkan berdasarkan dari tafsiran pendapat dari para di atas dia lagi sampai kepada Nabi gitu. Salah dia, ya kan? Itu dia dapat satu pahala. Kalau benar 2 pahala gitu. Kalau kita nih yang bukan ahlinya, yang nggak ada kompetensi, lalu kita nggak berusaha, hanya asal-asalan aja nafsirkannya, itu yang ada dosa guys. Itu kalau anda mau tahu ya. Jadi Islam tuh jelas metodologinya, nggak sembarangan. Di tempat umum ini khusus pribadi-pribadi, bukan di tempat umum. Karena ini pendapat orang, bukan firman Tuhan. Kita umat Islam percaya firman Tuhan tuh perlu ditafsirkan. Dan nafsirkan siapa? Ya orang. Nggak mungkin yang nafsirkan Tuhan. Ya kan, kitab suci itu yang nafsirkan itu adalah pertama Nabi. Karena Nabi yang langsung dikasih tahu makna ayat ini apa turunnya. Nah, Nabi nyampaikan itu kepada umatnya atau para sahabat lah pertama. Lalu sahabat itu nyampaikan kepada tabiin di bawahnya, lalu sampai ke ulama kita, nanti ulama kita nyampaikan kepada kita gitu. Jadi yang kita terima itu sebenarnya dari Nabi, yang diterima oleh ahli tafsir dari Nabi semua ujung-ujungnya gitu. Dan Nabi pun terima dari Allah langsung gitu. Jadi nggak bisa langsung ke Allah, ada jalurnya guys gitu untuk sampai kepada Allah. Makanya dikatakan kayak di Alkitab dikatakan Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang ada lewat Yesus waktu zaman dia hidup, jangan ada langsung pada Allah gitu kan, nggak akan nyampe. Makanya apa yang Yesus tafsirkan tentang suatu ayat Injil yang terimanya, itu yang Anda pahami. Nanti Anda sampaikan lagi ke bawah. Jadi orang yang sekarang nih, tapi nggak ada Injil udah nggak berlaku lagi guys, itu masalahnya. Kalau itu masih berlaku ya begitu metodologinya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Kenapa? Apa dia nggak tahu? Apa dia nggak baca Al-Quran? Kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah-ubah di tangan manusia. Lalu apa yang Anda pelajari oleh kitab-kitab yang diubah di tangan manusia? Apa? Kitab ini sudah korup. Suatu yang korup itu sudah tidak lagi perlu dipelajari dan tidak berlaku lagi. Kenapa Allah membiarkan kitab-kitab itu korup?
diubah tangan manusia, karena memang tidak penting lagi kitab itu sekarang. Dulu penting. Itu karena kitab itu untuk umat terdahulu. Tapi sekarang nggak penting lagi karena udah ada Allah mengeluarkan kitab yang penutup ya, penggenap, penyempurna yaitu Quran. Jadi Anda cukup belajar Quran saja karena Quran itu sudah mencakup dari semua kitab terdahulu. Ya, semuanya ada di Quran. Tentang Nabi Musa ada di Quran, tentang Nabi Isa atau Yesus ada di Quran gitu kan. Tentang apa lagi? Semua ada di Quran gitu. Jadi Anda nggak perlu lagi belajar Taurat, Injil, Zabur. Jadi perintahnya adalah kita mengimani Taurat, Zabur, Injil. Bukan ada. Jadi nggak ada perintah untuk pelajari. Ada nggak misal gini, rukun iman bunyinya adalah percaya kepada kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan yaitu Taurat, Zabur, Injil. Ada nggak disambung dengan dan pelajari dulu juga? Nggak ada, cuman imani saja. Iman itu artinya apa? Percaya. Ada percaya kitab itu maksudnya apa? Ada, sudah. Anda sudah beriman, Anda udah ada penuhi syarat rukun iman gitu kan? Jadi untuk kitab-kitab terdahulu itu cukup kita imani saja, nggak perlu kita pelajari gitu. Tapi untuk bahan perbandingan Quran itu boleh, dan itu menurut saya harus Anda membandingkan antara Taurat, Zabur, Injil yang dikorupsi itu, yang sudah korup itu, yang sudah diubah manusia itu, Anda bandingkan dengan Quran untuk memperkuat iman Anda, itu boleh dan harus malah gitu. Karena itulah cara kita memperkuat iman, bahwa kita harus membuktikan, men-challenge pendapat Quran yang mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah manusia. Nah, itu Anda pelajari. Benar enggak klaim Quran ini? Nah, itu untuk nambah iman kita. Dan saya sudah pelajari, ternyata benar. Memang kitab itu sudah diubah oleh manusia. Buktinya banyak kontradiksi yang tidak sesuai lagi dengan Quran gitu kan. Dan banyak kejanggalan lainnya, guys. Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini? Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah, tetapi salahnya ketika dikitabkan. Kenapa? Ya kalau nggak dikitabkan lupa lah nanti gitu, ya kan? Karena orang tuh nggak semua kuat daya hafalnya. Di rumah pun dia bacanya apa? Makanya kayak Anda tahu ya, kayak kenapa di sekolah aja ya atau dimanapun tempat belajar itu nggak cuman tok guru tuh jelasin tanpa buku, semuanya butuh buku. Sehingga nanti murid tuh gunanya bisa belajar di rumah gitu guys. Jadi dia ketika belajar di rumah kan dia ingat kata-kata gurunya. Oh tadi guruku jelaskan seperti ini, gitu loh gunanya. Coba kalau ada buku, susah lah mau nginget kan, aduh tadi guru ngomong apa ya gitu kan. Gitu loh guys, gunanya buku itu. Jadi gak ada masalah sama bukunya, gak ada masalah. Masalah itu adalah Anda yang gak ngerti gitu kan, yang gak paham. Pak, Al-Quran kita simpan di lemari, Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya. Salah satu. Ya kenapa? Kita udah tahu, bukan gak mau tahu keadaannya, kita udah tahu keadaannya, yaitu sudah diubah-ubah sama manusia. Udah tahu kita keadaannya gitu loh. Jadi kita tuh cuman tugasnya mengimani saja, bukan mempelajari Taurat, Zabur, Injil itu gitu kan. Rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil ya percaya aja ya, jangan tambah-tambah dengan pelajari ya. Yang pelajari cuma Quran. Kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Ini katanya kita biarkan ke Taurat, Zabur, Injil ke agama lain, maksudnya ke agama Kristen sama Yahudi. Gini loh bro, ya. Kitab itu untuk umat-umat sebelum kita, ya. Jadi mereka nih kita kelakuin salah memang. Mereka sebenarnya nggak berhak memakai kitab itu karena mereka bukan umat yang dahulu gitu kan. Mereka harusnya ganti ke Quran. Tapi mau bilang apa lagi? Kita nggak mungkin maksain kehendak. Ya sudahlah. Lagian kitabnya sudah diubah-ubah tangan manusia kan? Ya sudah gitu. Bukan suatu masalah juga bagi kita. Yang penting kita terus dakwahin mereka. Gitu loh logikanya. Bukan saya membenci ilmunya, tetapi ini sebagai bentuk protes saya kepada yang mengadakan kitab. Sebagai bentuk. Kalau benci, ya kenapa nggak bakar? Kalau cuma protes, kenapa dibakar? Protes kan cukup ngomong aja. Kayak saya lagi protes ini sama dia nih. Nggak perlu saya bakar buku-buku dia kan? Gitu loh guys. Tinggal ngomong apa susahnya. Saya protes. Ini begini-begini. Ya sudah, kenapa nggak pakai acara bakar-bakar gitu Pak? Protes saya akan membakar kitab ini. Ini makanya, bukan saya akhirnya ditangkap polisi dia 7 hari lalu. Dan 3 hari lalu dia nih beritanya dia dijadikan tersangka. Karena dia ngasal aja guys. Jahil ibarat kita silakan. Ya kan, merasa so pintar, dia bukan siapa-siapa dibandingkan para ahli tafsir gitu kan. Ulamanya semua sepakat sama ahli tafsir itu.
ya kan, nggak ada yang bakar-bakar itu kitab tafsir, ya kan, semuanya sepakat, bahkan mereka menjadikan itu di kajian-kajian mereka, mengajarkan itu di kajian-kajian mereka, karena mereka juga belajar dari situ, dan ahli tafsir juga belajar ke para tabiin dan belajar ke langsung ke para sahabat, langsung ke nabi, dan nabi langsung belajar ke Allah, guys. Nah gitu ya. Yang satu adalah Anda yang langsung mau lompat ke Allah, ya kan, padahal berarti Anda melompati nabi berarti, ya kan, karena nabi itu apa namanya, ujung jalan sampai Allah gitu kan, karena langsung tabrak semuanya gitu kan, langsung pada Allah mana bisa, guys. Jadi untuk apa Allah menurunkan nabi kalau ada langsung pada Allah gitu kan. Sudah nabi itu adalah menjembatani antara kita dan Allah, guys. Protes isi kitab ini bagus, tetapi ini pemikiran satu insan atau individu. Kalau isi kitabnya bagus ya sudah, kenapa Anda bakar gitu. Pemikiran individu, guys, semua itu memang apa namanya, pemikiran individu tuh kalau nggak salah tuh ya jangan salah-salahkan. Kalau Anda punya pendapat pribadi ya, lalu Anda bukukan, silakan gitu. Tapi jangan bikin itu kitab tafsir gitu kan. Tapi Anda harus berdasarkan pada ahli tafsir kita gitu loh, guys. Pendapat Anda boleh melenceng gitu, ya kan. Makanya ada kaji betul kenapa Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini seperti ini. Oh ternyata dia ambil sana dari sini, riwayatnya ke sini ini sampai kepada Nabi gitu kan. Gitu aja gampang kok. Jadi nggak susah dalam Islam tuh, guys. Nggak ada Islam tuh pada sendiri gitu kan. Nggak setuju sama ahli tafsir lalu ada bakar kitabnya gitu kan. Lalu Anda merasa pendapat Anda benar kan, itu udah namanya sudah egois dan mau menang sendiri, guys. Dan so pintar ya kan. Tentunya jika ini dibiarkan, orang-orang lain mereka akan mengikuti kitab ini, ada yang mengikuti kitab ini dan tidak mencari jati diri mereka sendiri. Jadi ingat ya, jati diri itu urusan duniawi bro, urusan kita akhirat gitu. Jadi jangan samakan pakai kata-kata jati diri. Gak ada istilah Islam tuh dalam pelajari agama tuh jati diri tuh nggak ada. Semuanya pakai guru, pakai sanad ya, yang sambung pada Nabi dan sambung pada Allah. Jadi nggak ada yang langsung lompati Nabi, itu nggak ada. Mereka akan lebih condong ikut-ikutan kepada kitab ini. Itu yang membuat orang menjadi, ya memang harus ikut-ikutan. Kita ikut ikut Nabi nggak? Ikut Nabi kita, guys. Kita nggak langsung pada Allah. Ikut Nabi, sahabat ikut Nabi, tabiin ikut sahabat, nanti para ulama ikut sahabat, ikut tabiin, nanti kita ikut ulama, kan gitu jalurnya. Jadi kita mau berdiri sendiri, lalu kita nggak pandang itu semua ulama, tabiin, para sahabat hingga ke Nabi, kan bukan begitu. Anda tuh harus punya guru, harus bersanad sampai ke Nabi. Jangan merasa sok pintar sendiri gitu kan. kafir jahiliyah, beragama gara-gara itu. Lalu samakan dengan kafir jahiliyah lagi. Guys, kalau kafir jahiliyah itu ya itu mereka ikut agama nenek moyangnya. Menyembah berhala. Islam tidak menyembah berhala, ya kan? Kita tidak menyembah berhala. Jangan samakan dengan kafir jahiliyah dong, ya kan? Mereka beragama itu ikut nenek moyang yang menyembah berhala. Ingat sekali lagi, kita tidak menyembah berhala dan kita ikut agama nenek moyang, kita ikut agamanya aja, gitu kan? Dan untuk itu juga satu paket dengan tafsirnya juga gitu. Tapi perkara-perkara kayak kejahilan mereka, misalnya mereka tuh masih kayak dilakukan orang kaum kejahiliyah, masih tarik perut segala macam, itu kita ikuti gitu kan. Ikut-ikutan bukan karena jati diri mereka yang diambil dari Al-Quran langsung. Sebagai protes saya pribadi, kecewaan atas penyesat, saya akan membakar kitab-kitab ini. Ini temannya nggak tahu apa-apa atau gimana nih. Terus saya langsung ingat nasihatin gitu kan, bahwa yang kamu lakukan ini salah gitu. Bukan gini caranya. Kalau nggak setuju ya protes. Tapi juga ulama nggak pusing, karena ulama juga kepada ahli tafsir itu kok gurunya kan, bukan kepada Anda. Mereka bukan ulama tuh, guys, itu guru mereka nggak jadi ulama tanpa mereka guru sebelumnya. Nggak ada ulama tuh dari sini, nggak ada.
semua ulama itu pakai guru, baru mereka jadi ulama. Nggak ada ulama tuh yang datang tiba-tiba ambil Quran, belajar langsung jadi ulama, nggak ada. Ulama tuh semuanya pakai guru, masuk pesantren gitu kan. Di pesantren itu ada gurunya. Gurunya tuh mengajarkan ilmu tafsir dari kitab tadi gitu loh. Tanpa kita sadari ini bisa menyesatkan anak cucu kita. Ya yang sesat tuh Anda, mohon maaf ya, Anda yang sesat kalau gini caranya. Ini bentuk protes saya kepada penerbit kitab. Karena saya tidak ingin akidah seseorang tersesatkan. Silakan. Justru akidahnya sesat karena Anda pandai-pandai sendiri, nggak ikut para ulama, nggak ikut para tafsir gitu kan. Yang mereka semuanya tentu mengikuti Nabi. Mereka semua ikut Nabi, Anda ikut siapa? Ikut diri Anda sendiri. Berarti dia ini merasa lebih tinggi daripada Nabi, guys. Karena ulama dan tafsir sendiri pun mereka ikut Nabi dalam menafsirkan gitu, bukan pandai-pandai mereka. Anda membuat kitab lain seperti kitab fikih, kitab tuntunan sholat, itu saya menerimanya. Tetapi kalau tentang penafsiran Al-Quran, mohon maaf, saya akan merusaknya. Karena saya anggap itu Kitab tuntunan sholat itu juga tafsir juga kalau Anda mau paham ya. Kenapa? Karena tuntunan sholat itu berbeda-beda. Ada menurut dari Imam Syafi'i, ada menurut dari Imam Ahmad, ada menurut dari Imam Imam Syafi'i, ya kan, dan lain sebagainya. Ada 4 imam itu. Gitu. Jadi nggak ada yang praktek gerakan sholat itu yang dari ciptaan seseorang, nggak ada. Gitu loh guys. Mana sih dia nih? Ini sama aja, itu sama aja guys. Jadi mereka menafsirkan sifat sholat Nabi, lalu mereka contohkan gitu. bohongan. Karena Al-Quran itu tidak semata-mata seperti itu. Di Al-Quran juga ada larangan sebenarnya buat kitab-kitab seperti ini untuk para tuan guru, alim ulama. Ayatnya mana yang melarang ada kitab-kitab seperti ini? Coba sampaikan ayatnya, kita pengen tahu. Kalau ada larangan di Quran untuk kitab seperti ini, tentu para ulama sudah lebih dahulu mengetahuinya, ya kan? Tapi tidak ada satupun yang ulama yang menyampaikan kan, karena masih ada ayatnya guys, gitu loh. Jadi jangan ada lah ya. Yang nggak boleh itu adalah Anda buat kitab tafsir Anda sendiri, itu salah itu. Karena kita harus berdasarkan pada guru yang bersanad hingga ke Nabi. Habaib, semoga dimengerti tujuan kami dan maksud kami. Ya Habib ngerti tujuannya, yaitu ada tuh jahil gitu kan. Itu aja yang Habib sama ulama ngerti. Ini Anda di jahil ini. Yang nggak paham, udah nggak paham, malah bakar-bakar kitab lagi kan. Jika maksud kami belum saja bisa dimengerti, mungkin butuh masuk pesantren ulang. Misi kita kan, kalau dia katakan kalau ulama itu belum ngerti lalu masuk pesantren ulang, justru pesantren tuh berguru loh guys. Mereka tuh mengajarkan kitab ini gitu loh. Gimana ceritanya? Justru lo dia kalau pakai cara dia nggak perlu masuk pesantren. Ngapain masuk pesantren? Tuh tinggal bawa Quran hadis, beli Quran hadis lalu belajar sendiri rumah udah. Ngapain pesantren? Jadi nggak ngerti guys, nggak connect antara yang disampaikannya dengan isi kepalanya. Coba ya katakan ya. Kalau Anda ya cukup belajar sendiri di rumah, menafsirkan sendiri, maksudnya gitu kan, karena tiap orang beda-beda alasannya kan, pendapat dia kan. Lalu kenapa Anda nggak beli Quran dan hadis, lalu ada di rumah belajar sendiri, udah ngapain Anda ke pesantren, kayak gitu logikanya. Tapi kenapa dia kata dia suka pesan ulang aja lagi gitu kan? Kan berarti dia nggak ngerti dengan apa yang dibicarakannya guys, gitu loh. ingin memurnikan agama Islam, mengembalikan akidah Islam seperti Justru memurnikan Islam itu dengan memakai pendapat para imam-imam terdahulu, karena mereka yang masih murni. Paham gak arti kata murni? Murni itu adalah back to basic. Asalnya dari mana ini ilmu agama? Dari Nabi. Ingat ya, asal pertama dari Allah turun kepada Nabi kepada para sahabat, tabiin, ulama hingga kita. Jadi kalau kita ngomongkan murni, berarti dari basicnya Nabi. Nah, untuk sampai ke Nabi, Anda bisa langsung ke Nabi. Ketemu aja nggak pernah. Ya Anda lewat kepada para sahabat, jumpa juga nggak pernah. Kepada tabiin, Anda aja belum lahir,
kepada para ulama terdahulu. Anda aja belum nongol ke dunia, ya kepada guru kita sekarang. Nah, guru kita sekarang itu gurunya pada ulama yang terdahulu, yang nyambung ke Nabi gitu guys, gitu loh. Rukun iman, kita percaya kepada kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kebetulan kita adalah umat Islam. Kita yakini Umat Muslimnya juga umat Islam guys, cuman manusia menyebut mereka, ingat ya, sebutan manusia dengan Allah beda. Allah menyebut mereka itu adalah seorang muslim, ya, para muslim, umat-umat Nabi sebelumnya, tapi manusia menamakan mereka sebagai umat Nasrani, umat Yahudi. Itu sebutan manusia. Jadi sebenarnya mereka itu merupakan muslim juga gitu. Jadi apa ya? Intinya mereka tuh sama-sama menyembah Allah gitu guys, meskipun manusia menyebut mereka sebagai umat Nasrani dan umat Yahudi. Quran itu masih terjaga murni. Karena itu kami memprotes. Jadi kalau terjaga murni itu dari kepala masing-masing. Coba saya tanya, ini pendapat Anda dengan saya beda, dengan dia beda. Lalu di mana tak murninya? Siapa yang murni gitu? Punya saya murni, berarti punya Anda nggak murni. Punya dia murni, punya saya nggak murni, gitu loh guys. Jadi makanya murni itu bukan dari pendapat pribadi, tapi dari ada sanadnya ke Nabi gitu guys. Masa ngerti sih dia nih? Ada sumbernya, ya. Untuk nyampe sumber tuh kita lewat tangga, paham ya? Nggak bisa langsung Anda lompat, Anda aja belum lahir gitu kan? Ada kitab-kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Karena terjadi banyak kesalahan, beberapa kesalahan yang terjadi dalam penafsiran-penafsiran tersebut. Bukan tentang isinya yang salah, tetapi tentang keberadaannya. Karena dari isinya nggak salah, ya kan? Justru kalau saya pengen dengar tadi yang ngomong isinya salah, tunjukkan isinya yang salah gimana. Kok isinya nggak salah, kenapa Anda bakar gitu kan? Toh isinya nggak ada salah kan? Berarti dia sependapat dengan isinya tuh, isinya benar. Berarti sama berarti pendapat dia sama tafsir itu. Lalu kenapa dia bakar ya kan? Karena kalau dia tidak bilang itu salah isinya, dia bilang benar, berarti sesuai dengan pendapat dia gitu kan. Jadi logikanya guys, ini kita sedang menghadapi orang yang nggak paham apa yang dia omongkan guys. Ya. Tapi kita berdoa lah semoga beliau ini diberikan hidayah ya, diberikan tobat sehingga dia kembali ke akidah yang benar gitu. Karena gimana pun dia ini saudara kita juga, saudara seiman gitu. Ya mungkin saja lagi khilaf, lagi salah jalan gitu kan. video sebelumnya yang telah kita upload tidak ada respon dari para habaib dan ulama-ulama untuk bertabayun. Makanya kita sebelumnya saya juga udah mengancam akan lebih membuat video lebih ekstrim lagi jika ya gimana mau tabayun ya kan. Gini loh, ulama tuh melihat Anda tuh jahil gitu. Orang jahil tuh malas orang tabayun gitu kan. Orang jahil yang sok pintar itu orang malas tabayun guys. Kecuali kalau misalnya Anda punya pendapat sendiri gitu kan. Lalu misalnya Anda tuh pengen ngobrol, harusnya jangan nunggu ulama datangin Anda. Anda yang datang ke ulama. Misalnya ini saya pendapat begini, benar nggak? Gitu loh. Dia yang nanya ke ulama gitu. Jangan merasa, jadi kan orang ini ulama nih malas kalian jadi merasa sok pintar, ya kan? Jadinya kalau ulama datang ke dia nanti udahlah tentu karena dia sok pintar nanti ulama tuh tentu direndahkan gitu kan? Kenapa ulama datang ke dia? Kenapa bukan dia datang ke ulama gitu diskusi gitu kan? Bukan dengan cara seperti ini bakar-bakar kitab gitu. Akhirnya ditangkap polisi juga akhirnya dijadikan tersangka. tidak ada penyelesaian dari para habaib atau ulama-ulama yang mengaku umat Islam. Ini bentuk protes kami. Kami akan terus membakar kitab-kitab tafsir. Kalau kitab-kitab fikih seperti tuntunan beribadah, cara sholat, adab, itu semuanya kami terima. Ya, itu semua juga ditafsirkan juga itu. Nggak ada satupun kitab yang ditafsirkan tuh nggak ada. Cara sholat, cara beramalat itu pakai tafsir juga itu. Nafsirkan. Makanya ada dengar kalau buka kitab itu nanti ada tuh diriwayatkan dari si anu sampai ke anu nanti sampai sanad ke Nabi. Semuanya pakai riwayat guys, pakai sanad gitu. Ditafsirkan juga. Dia bukan pakai pendapat orang pribadi, bukan saya mengajarkan gerakan sholat lalu pakai pendapat saya gitu. Enggak, saya juga ambil dari pendapat imam terdahulu gitu kan. Tafsiran dari orang-orang terdahulu. Sama kayak para imam ini gitu.
Tapi jika jenisnya adalah kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran, kami tolak karena itu bisa menyesatkan umat. Bagaimana itu bisa menyesatkan? Nanti saya akan bahas ketika ada yang merespon dan akan kami selesaikan pada tabayun. Ya, yang respon ternyata polisi langsung. Ya kan? Makanya jangan main-main, bro. Ya kan? Bakar kitab itu nggak boleh, ya kan? Terlarang itu. Kita nggak berhak untuk membakar karya orang. Saya nggak pernah bakar karya orang kecuali memang dinyatakan sesat oleh para ulama, gitu kan. Ulama aja nggak pernah nyatakan itu sesat, bahkan ulama mengajarkan itu di pesantren. Siapa pula Anda mengatakan itu sesat, bahkan dibakar pula, gitu kan. Ini kan sudah kelewatan, guys, caranya. Jika kami terbukti tidak bisa membuktikan tempat penyesatan dalam kitab-kitab tersebut, atau jika kami Tadi katanya kitab itu isinya benar, lalu katanya nggak bisa lagi kalau kami nggak bisa membuktikan tempat-tempat di kitab itu sesat, gimana nih? Jadi sebenarnya kitab itu, kalau jadi gini, kitab itu isinya benar, tapi dia klaim ada tempat-tempat di kitab itu yang sesat. Kalau benar ya benar, kalau sesat ya sesat. Jadi mana yang benar nih? Kitab itu sesat atau isinya benar? Ini bingung kita kan? Saya bingung, guys, benar. Ini kayaknya beliau ini agak saya nggak tahu, mungkin kecapean atau agak banyak pikiran mungkin, sehingga bisa nggak nyambung gitu kata-katanya kan. kalah dalam tabayun itu, saya pribadi siap menanggung resiko. Tetapi jika saya yang menang, maka para habaib dan ulama-ulama harus membantu saya untuk menghancurkan semua kitab-kitab atau mencabut ulang semua kitab. Oh, jadi dia merasa sendirian melawan semua ulama gitu kan. Kita tuh berdasarkan kesepakatan para ulama, bukan kesepakatan Anda sendiri, bukan dengan pandai-pandai kita sendiri gitu loh. Ulama sendiri pun mereka pakai jumhur ulama, istilahnya, tahu nggak? Jumhur ulama. Di ulama tuh beda pendapat, mereka berkumpul berembuk memakai siapa pendapat terbanyak, guys, gitu loh. Gak ada satu orang tuh yang so hebat menang sendiri tuh, nggak ada. Mereka menggunakan suara ulama, jumhur ulama, yang ulama suara terbanyak gitu, guys, untuk menentukan suatu masalah. Itu namanya kebiasaan dalam Islam, ya. Jadi nggak kayak dia ini satu dia melawan seluruh ulama, banyak ulama gitu kan. Itu logika pikirnya, guys. Kalau dia bisa meyakinkan para ulama tuh oke, ya kan. Tapi faktanya kan gimana ulama tuh mau diyakinkan gitu. Ulama aja, karena ulama tahu metodologinya, bahkan bahwa itu semuanya harus pakai sanad, nggak bisa langsung kepada Allah, nggak bisa. Kitab yang menafsirkan Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan oleh satu pihak tertentu untuk diikuti oleh umat-umat yang lain. Mereka yang justru kita butuh panduan kita untuk memahami Quran siapa? Nabi menyampaikan kepada siapa panduan itu? Kepada para sahabat menyampaikan kepada siapa panduan itu? Para tabi'in, lalu kepada ulama kita, hingga sampai ke kita gitu, guys. Jadi kita nggak ada langsung kita pelajari sendiri Quran, langsung kita tuh belajar sama Allah, nggak ada itu, ya, itu nggak bisa terjadi dan nggak mungkin terjadi. memahami tafsir cukup mengajarkan dengan lisan ucapannya, nggak boleh mereka tulis. Ya, kalau Anda bisa menghafalnya silakan, ya kan. Bisa nggak Anda hafal itu, gitu loh. Karena nanti kalau orang nasihat sendiri, saya tanya loh, guys, ya. Kata dia kalau Anda ngajarkan tafsir, ya Anda nggak ngapain dibukukan. Kalau gitu kan Anda harus hafal, gitu kan. Lalu nanti Anda kalau nggak hafal, Anda ngajarkan tafsir Anda sendiri. Mana bisa juga kalau pakai metode Anda. Kenapa? Karena tiap orang kan beda-beda tafsirnya. Makanya nggak usah diajarkan tafsir itu kalau gitu. Pakai tafsir masing-masingnya, pandai-pandai masing aja gitu kan. Kan tinggal beli Quran, belajar sendiri kan. Jadi nggak perlu belajar sebenarnya, guys. Nggak perlu ada guru, perlu ada pesantren, nggak perlu ada ulama. Ya beli aja Quran hadis, belajar sendiri di rumah gitu kan. Langsung belajar sama Allah gitu kan. Ngapain belajar sama ulama, sama pesantren, sama guru-guru gitu kalau gitu kan. Nah itu di situ tak nggak logisnya yang dia nggak sadari, guys. Makanya ini butuh ulama untuk menjelaskan kepada orang ini. Dia ini sedang salahnya tuh di mana. Dia nggak sadar tak kesalahannya orang ini gitu kan. Dan membukukan, karena setiap manusia tidak ada yang sama. Itu untuk mencegah adanya kafir jahiliyah di antara umat-umat yang akan mengikutinya, biar kami tidak ikut-ikutan dalam satu jenis pemahaman. Karena Al-Quran itu cukup Allah yang akan mengajarkannya langsung melalui umat-umat yang ingin berpikir. Ini kalau baca tafsir dari Ibnu Katsir misalnya, itu ada beberapa tafsiran, bukan satu ayat itu bisa banyak tafsirannya.
Coba ada buka Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tuh memakai pendapat dari ulama tabi'in sebelumnya juga gitu. Bukan pendapat dia gitu loh guys. Dia hanya mengumpulkan gitu loh. Hanya membantu untuk ya menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang ada gitu. Bukan memakai pendapat dia pribadi saja gitu kan. Sebagai bentuk protes kita pada ulama-ulama yang diam atau habaib-habaib yang diam tidak mau merespon video-video kita tentang niat kita untuk menyatukan umat, merubah akhlak dan mensucikan, memurnikan Islam dan mensucikan Al-Quran Al-Karim. Bang Sobat, ya, kita bakar. Buang-buang duit. Bagus daripada begini deh ya, bagus uangnya nih ya. Daripada dia belikan kitab dibakar gini ya, bagus uangnya disumbangkan untuk fakir miskin. Bener nggak? Ini harga kitab ini lumayan lah guys, lumayan nih. Kenapa dia beli kitab ini lalu dibakar dia gitu kan? Atau dia mungkin ngambil kitab orang, ngapain hak dia ngambil kitab orang dibakar? Intinya guys, ini perbuatan sia-sia begini nih, karena akibat ketidakpahaman akan metodologi yang benar dalam ilmu tafsir gitu kan. Ini seperti kitab-kitab mantra. Seperti kitab mantra. Anda ngerti mantra nggak? Mantra itu spell ya, kata-kata yang diucapkan untuk mensugesti, itu mantra. Untuk menimbulkan efek sihir, itu mantra, jampi-jampi dan sebagainya. Ini nggak ada hubungan sama itu. Ini adalah tafsir. Tafsir bukan mantra guys, beda. Tafsir itu artinya penjelasan atau suatu ayat, menafsirkan suatu ayat berarti menjelaskan suatu ayat. Ya, itu maksudnya begitu guys. Ini nggak ada hubungan sama mantra. Inilah kitab-kitab penyesat umat. Ya, Anda yang bakar kitab itu yang sesat. Guru-guru yang mengajarkan kitab, mereka itu guru-guru palsu. Ya. Mereka mengaku berarti semuanya di dunia ini palsu lah ya, karena semua guru memang ini yang diajarkan guys. Nggak ada guru tuh ngajarkan dari pendapat mereka sendiri, itu nggak ada kecuali dia. Berarti hanya dia yang asli, semua guru yang pesantren di dunia ini adalah palsu gitu kan. Nah itu guys, itu yang saya katakan sombong gitu kan, arogan, sok pintar, merasa pintar sendiri gitulah, mau menang sendiri, egois itulah. Ini dilarang, hal ini apa yang begini ini dilarang dalam Islam ya, jangan ditiru. Agama Islam percaya kitab Tuhan itu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tetapi mengapa mereka mempelajari kitab-kitab yang ditulis manusia yang bukan turun dari Sang Tuhan? Yang gini loh, Quran itu turun harus tafsirkan. Yang berhak menafsirkan siapa? Nabi. Nggak bisa Anda nggak berhak menafsirkan. Anda siapa? Yang nerima itu Nabi kok. Nah, Nabi sampaikan ke siapa? Ke Anda? Enggak. Ke sahabat dulu. Sahabat nyampaikan Anda? Enggak. Anda belum lahir. Turun dulu ke tabi'in, baru sampai nanti ke Anda setelah belajar para ulama gitu loh. Dia nggak paham yang begituan guys. Kami ingin memurtikan Al-Quran. Di Al-Quran juga ada selip-selipan yang ditambah-tambah dalam alih bahasa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mereka tidak mengerti, mendingan tidak usah ditambah-tambah seperti itu, menyelip-nyelipkan kata-kata. Karena celakalah bagi yang menambah, mengurangi atau menyelip-nyelipkan kata. Terima kasih, mungkin itu. Begini ya, yang diselipkan itu kan terjemahannya, bukan bahasa aslinya. Ingat loh ini. Kayak contoh, jangan kan lagi Quran, misalnya ada buku dalam bahasa Inggris misalnya, itu kan perlu diterjemahkan kan. Nah, jadi yang penerjemah itu haruslah yang kompeten. Sedangkan novel atau buku bar aja itu yang terjemahkan bukan orang yang kompeten, bahkan kompeten tapi belum diakui secara nasional atau global. Nah, yang dilakukan kan itu tuh adalah lembaga global apa yang diakui oleh nasional gitu kan, ya kan? Apa lembaga penerjemah Kemendak RI yang menerjemahkan kan, itu kan lembaga yang kompeten yang diakui oleh ulama nasional gitu kan. Mereka lebih berhak itu. Itu siapa Anda gitu kan? Nah, gunanya sisipan itu adalah karena ini terjemahan, jadi orang agar untuk memudahkan orang untuk paham gitu. Kalau nggak orang nggak paham nanti, gitu guys. Karena nggak semua orang ngerti bahasa Arab, paham ya? Kalau orang ngerti semua bahasa Arab, nggak perlu ada terjemahan. Tapi nggak semua orang ngerti bahasa Arab kan? Nah, orang ngerti bahasa Arab lalu baca
kalimat yang terjemahan tuh nggak dijelaskan dengan sisipan, gimana caranya coba mereka paham? Sama kayak Anda tafsirkan bahasa Inggris ke Indonesia, itu juga kadang-kadang ada sisipannya untuk membuat orang paham sebenarnya maknanya ini apa gitu kan. Jadi sisipan itu gunanya hanya untuk membantu terjemahan, bukan merusak isi Quran enggak, karena yang aslinya nggak dirubah gitu guys. Saja video kami. Nah, sebelumnya, saya mau minta maaf, karena saya harus berbicara apa adanya. Hal pertama yang saya lihat dari mereka, adalah sebenarnya mereka ini bukan orang-orang yang cerdas. Nah, tanpa lagi setuju kan? Tumben tanpa lagi kali ini apa dia benar gitu kan? Biasa dia kan error mulu nih tanpa lagi ini. Video asli mereka, harus saya potong-potong, karena berbicara dalam bahasa Indonesia aja, mereka masih terbata-bata. Mereka tidak mengerti kenapa harus ada buku-buku tafsir Al-Quran. Mereka tidak mengerti bahwa tanpa buku-buku tafsir itu, para ulama tidak bisa memahami Al-Quran. Dan mereka tidak mengerti bahwa jika semua ulama menafsirkan sendiri-sendiri, serta mengajarkan menurut pemikiran mereka masing-masing, tanpa buku-buku tafsir itu, akan jauh lebih menyesatkan dan berbahaya. Sebenarnya, bukan saya yang seharusnya menjelaskan hal ini kepada mereka. Nah, tanpa dia ngerti tuh. Itu memang seharusnya begitu guys. Kenapa? Karena para ahli tafsir ini itu bersumber pada Nabi langsung gitu. Gitu loh. Tanpa lagi dia ngerti. Masa yang makanya malu dong bro. Saya Anda kalah sama tanpa lagi kan. Kita yang selama ini kritik tanpa lagi, tapi kali ini dia benar. Ini saya hormat sama tanpa lagi nih. Di video ini ya. Saya nggak tahu nanti kelanjutannya ya. Ini biasanya tanpa lagi ini errornya belakangan gini ya, atau di depan, tapi kali ini belum error ya. Sepanjang ini guys dia belum error nih guys, sepanjang ini ya. Jadi sepanjang menit ini ya, sampai sejam ini dia masih cerdas lah dalam hal ini tanpa lagi. Ini kali saya hormat ya tanpa lagi nih. Acungin 2 jempol malah untuk yang sampai saat ini ya, untuk video ini gitu ya. Kita nggak tahu nanti ke depannya. Kalah Anda bro ya kan sama tanpa lagi. Padahal Anda seorang muslim loh padahal. Tetapi, sepertinya saya harus menjelaskan. Karena, menurut saya, jika hal seperti ini dibiarkan, ini bisa membahayakan banyak orang. Bagaimana bisa membahayakan banyak orang? Begini. Pertama, kita harus paham dulu tipikal sifat para Abdul. Nah kan, ini mulai lagi dia nih. Mulai error nih, ya kan? Tadi udah bener padahal udah saya puji-puji, udah hormat gitu kan. Nah, ini mulai error lagi dia nih. Udah pakai Abdulan lagi kan. Ya kan? Nanti Ustaz Abu Somad diganti lagi nama jadi Abdul. Ini kan kacau guys. Mana ajaran kasihnya kan? Yang pertama merasa dirinya pintar. Ya masalahnya ini dia nih bukan mewakili umat Islam. Kan dia ngakui orangnya gak cerdas dan mereka ini salah. Islam kan gak begitu. Jadi ini bukan sifat standar para Abdul ya. Umat Islam tuh gak begitu, nggak ada umat Islam yang merasa dirinya pintar. Makanya kita pakai guru. Kalau kita merasa pintar, kita nggak perlu guru kayak orang ini gitu. Yang ketiga haus pujian. Nggak, itu salah besar semuanya. Kombinasi 3 sifat ini tercermin dalam berbagai tindakan mereka. Nah, ini salahnya dia menyamakan tindakan orang bertiga ini dengan umat Islam seluruhannya. Padahal dia ngakui bahwa orang bertiga ini salah tadi kan. Dan harusnya bukan dia yang menasihatin orang ini, tapi umat Islam lainnya. Jadi tanpa lagi pun sama kayak orang ini guys, sama-sama nggak paham gitu. Orang ini nggak paham, tanpa lagi juga nggak paham. Tanpa lagi mengatakan tadi bahwa orang ini salah, soalnya kalian yang nasihatin dia, bukan saya gitu kan. Gitu. Lalu yang salah itu dia tahu harusnya itu salah dan yang umat Islam yang lainnya benar, tapi kita itu katanya apa tadi? Menyamakan kita dengan dia, sedangkan kita benar dia salah gitu kan. Berarti beda dong, kenapa dia masih samakan kita dengan dia gitu. Nah, itu masalahnya guys. Jadi sama 11-12 nih tanpa lagi nih sama di menit sekian ini tanpa lagi menjadi 11-12 lagi dengan orang-orang ini guys. Pertama, petantan petenteng. Mereka suka menantang orang lain karena mereka butuh perhatian dan pujian. Ya, yang ingat ya, yang mereka lakukan ini tidak merefleksikan dari umat Islam. Mereka nih makanya para ulama tuh diam aja. Masa tuh ya kan Islam nggak seperti itu gitu kan. Kalau begini umat Islam semuanya kan bakal begini, tapi kan tidak. Semua umat Islam tuh yang ada malah belajar kepada guru, belajar ilmu tafsir. Orang-orang kayak gini guys ya, yang sifatnya begini tuh hanya segelintir.
nggak mewakili umat Islam seluruhnya gitu. Jadi apalagi jangan hubungkan mereka dengan umat Islam ya, nggak ada hubungannya. Yang kedua, suka menghina orang lain. Mereka melakukan hal ini karena mereka tidak punya prestasi yang dibanggakan dan takut kalah dalam persaingan. Itu yang dilakukan apalagi sekarang, menghina orang lain, mengatakan orang lain tuh umat Islam tuh ada yang tadi kan, menang sendiri, haus pujian. Kan itu hinaan tanpa lagi kepada umat Islam gitu. Jadi yang menghina orang itu tanpa lagi sebenarnya. Saya dipuji dia awalnya kan, tapi melihat gini caranya ya, nggak bisa nih. Cerdas cuma sejam aja cerdasnya. Itu pun bukan cerdas sih. Masa itu bukan sampai sejam karena dia ngomong sedikit sebentar tadi kan. Maksud di video saya baru temukan kecerdasannya dalam waktu sejam itu gitu kan, selama saya ngomong. Yang ketiga, mereka banyak berbicara dan tidak mau mendengarkan pendapat yang berbeda. Karena bagi mereka, mendengar itu sama dengan kalah. Salah. Justru mereka mendengar, makanya mereka mendengarkan apa yang ahli tafsir sampaikan. Kalau yang tadi itu kan tidak mau mendengar apa yang ahli tafsir sampaikan, dia mau menang sendiri guys. Beda, jangan samakan kita dengan orang-orang tadi ya, beda. Itu samanya dengan Anda gitu. Justru Anda tuh mau menang sendiri ya. Jadi ada katakan orang kami suka menghina orang, padahal Anda yang melakukan itu gitu. Otak mereka tidak mampu mencerna apa yang benar dan apa yang salah. Jadi, yang mereka mengerti hanya menang atau kalah. Jadi guys ya, Tamparagi ini nggak paham. Jadi orang-orang ini ya, orang Tamparagi ini, dia mengambil contoh satu oknum orang Islam yang nggak ngerti Islam, lalu jadikan dia contoh misalnya orang itu melakukan kesalahan kayak orang ini, dijadikan contoh untuk menggeneralisasi bahwa seperti itulah umat Islam seluruhnya. Ini kan ngaco namanya. Paham maksudnya? Kayak kalau saya ambil Tamparagi contoh, lalu saya samakan dengan umat Islam seluruhnya, itu nggak fair kan? Nggak bisa saya ambilkan contoh Tamparagi untuk mewakili umat Islam seluruhnya kan nggak. Karena juga umat Islam yang cerdas, cuman belum aja waktunya mereka untuk mualaf gitu kan. Nanti kalau mereka mungkin mereka ada di luar sana yang sudah tarik untuk mualaf, cuma mereka masih takut-takut karena larang keluarganya kan, atau mereka tinggal nunggu waktu aja. Mereka sudah yakin, tapi mereka belum ada keberanian atau belum yakin benar, tapi mereka sudah mengkaji-kaji Quran nih, ya kan? Udah membanding-bandingkan nih Quran Alkitab gitu kan. Jadi jangan samakan antara orang oknum yang salah itu dengan umat Islam seluruhnya, jangan. Itu namanya nggak fair. Kalau menang dapat pujian dan kalau kalah dapat hinaan. Itu adalah kebenaran yang mereka tahu. Tujuan hidup mereka adalah mendapatkan pengakuan dan pujian dari Ingat ya, tujuan hidup mereka itu adalah orang tadi, bukan umat Islam. Umat Islam tidak itu tujuannya. orang lain. Orang-orang seperti ini sebenarnya adalah orang-orang yang paling murah dan paling gampang dimanipulasi. Kuncinya adalah kendalikan mereka dengan pujian dan hinaan, lalu mereka akan menjadi budak yang menuruti segala perintah kamu. Contohnya, tantang mereka untuk mengucapkan sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Kalau kamu pintar, coba ngomong Alhamdulillah. Ketika mereka berkata Alhamdulillah, puji mereka setinggi langit. Katakan bahwa mereka pintar. Hanya dengan begitu, mereka akan langsung nurut jika kamu suruh mereka menghafal sesuatu yang tidak mereka mengerti dalam bahasa Arab. Kenapa mereka bisa nurut kepada kamu? Karena mereka senang disebut pintar oleh kamu. Apakah mereka benar-benar pintar? Tentu saja tidak. Mereka merasa bahwa mereka pintar, tetapi sebenarnya mereka sangat bodoh. Ya sama yang tanpa lagi yang itu juga merasa pintar padahal sebenarnya bodoh guys. Saya berharap sekarang kamu mengerti bahwa jika ada yang berkata kepada kamu, kalau kamu begini kamu adalah orang yang beriman, kalau kamu begitu kamu adalah orang yang bertakwa, kalau kamu tidak begini kamu adalah orang yang kafir, kalau kamu tidak begitu kamu adalah orang yang zalim. Itu semua hanya kata-kata untuk memperbudak kamu. Bukan, karena itu adalah standar. Jadi kita punya Quran hadis itu punya hukuman udah punya aturan dan larangan. Nah, jadi biasanya kita bisa kategorikan orang gitu kan. Kamu kalau mau jadi kafir begini kondisinya. Ini kondisi kamu berarti dalam kondisi kafir. Kalau begini kondisi kamu adalah beriman, kondisi kamu bertakwa dan lain sebagainya. Kalau kamu begini kamu zolim. Ini semua itu diambil dari dalil Quran dan hadis, nggak sembarangan. Bukan dari pendapat pribadi. Pendapat Nabi langsung guys, gitu loh. Paham ya? Ini Nabi menyampaikan zolim orang-orang begini.
gitu kan, melalui Quran, ya kan. Orang beriman begini-begini, orang bertakwa begini-begini gitu. Itu adalah standar. Nah, untuk itu kita bisa kejar. Anda mau jadi orang beriman, ini syaratnya, dalil Qurannya. Anda mau jadi orang bertakwa, ini syaratnya, ini dalilnya. Anda nggak mau jadi orang kafir, hindari ini syaratnya, ini dalilnya. Kenapa hindari ini dalilnya. Jadi nggak sama-sama orang Islam itu guys gitu. Jadi nggak ada istilahnya diperbudak tuh, nggak ada, gitu loh. Nggak ada istilah-istilah diperbudak dalam Islam, nggak ada. Ya kan, kita ini semua ikut apa yang Nabi ajarkan dan sampaikan. Nabi itu langsung menyampaikan apa yang Allah sampaikan gitu. Jadi nggak ada istilah perbudakan dalam Islam itu, nggak ada. Yang ada orang-orang yang sok pintar kayak Tabaragi ini lalu menuduh kita ini itu, lalu dia mencoba pula mengarahkan kita. Kalau kamu gini, kamu berarti sama kayak budak gitu kan? Siapa dia gitu kan? Kalau kamu ikutin kata-kata itu, kamu adalah orang yang bodoh. Ya, jadi kalau ikutin Tabaragi nggak bodoh namanya. Ya guys, coba jawab pertanyaan saya ya. Tolong jawab di kolom komentar. Kalau kita ikut Tabaragi nih, karena kalau kita nggak ikut orang itu, apa maksudnya bukan orang ini ya. Kalau kita ikut para ulama kita, nggak ikut orang-orang Muslim lainnya, berarti kita kan ikut Tabaragi dong, gitu. Emang dia nggak bodoh gitu kan? Dia aja salah ya kan? Itu sudah saya bahas di video ini, juga di video-video dia sebelumnya gitu. Jadi intinya adalah dia ini sebenarnya adalah dia tuh mengecam para ulama kita, mengatakan mereka tuh bodoh dan kita bodoh karena ikut mereka, ya kan? Jadi itu secara selubung dia minta kita ikutin dia gitu. Padahal dia tuh yang bodoh sebenarnya guys gitu kan, yang sok pintar tuh dia. Dan saya udah buktikan kebodohannya di video-video saya gitu kan. Kalau tonton video saya sebelumnya, dan saya akan terus buat videonya ke depannya ya. Karena saya lagi fokus itu setahun ke depan ini. Jadi tolong guys support channel saya ini ya. Saya pengen jadikan channel dakwah ini berkembang luas ya. Saya udah sadar nih, saya merasa selama ini saya nggak fokusin nih, karena saya masih harus mengerjakan hal lain gitu kan. Nah sekarang tiba saatnya saya harus fokus pada channel ini. Tolong support saya, ya kan. Jadi saya kadang agak sedih gitu kan. Saya dakwah tapi sedikit yang nonton, sedikit yang dengar. Kenapa? Mungkin karena anak kurang bantuan like, comment, share-nya gitu kan, atau subscribe-nya, bunyikan loncengnya mungkin kan. Karena saya sebenarnya bukan fokus itu, tapi ternyata saya sadar guys, meskipun saya nggak fokus itu, tapi saya sadar itu sangat penting untuk pengembangan channel ini, untuk pengembangan dakwah juga. Karena kalau channelnya berkembang, berarti dakwah saya berkembang kan. Karena dakwah itu akan lebih luas efeknya, akan lebih baik efeknya kalau banyak yang menjangkau orang gitu. Percuma materi Anda bagus, percuma apa yang Anda sampaikan benar. Bukan percuma juga sih, maksudnya tuh agak sayang gitu kalau nonton cuma sedikit. Artinya dakwah saya kan tidak sebar luas. Makanya kalau ada channel-channel kayak ini guys, kayak saya, kayak ustaz-ustaz lain, kayak para YouTuber muslim lain yang menyampaikan kebenaran, dukung lagi, support. Berikan like, comment, share gitu kan, bunyikan loncengnya sehingga kita nih dah sampai dakwahnya ke semakin banyak orang gitu. Hal terburuk apa yang bisa terjadi karena hal ini? Al-Quran Nah ini Tabaragi menafsirkan Quran seperti mereka ini menafsirkan Quran dengan cara mereka sendiri, Tabaragi juga begitu, ya kan? Umat Islam tidak ada yang menafsirkan Quran sendirian, nggak ada guys. Kita pakai pendapat para ahli tafsir gitu. Jadi sebenarnya Tabaragi ini sama dengan mereka, sok pintar dan menafsirkan Quran sendiri. Kalau mereka masih mending lah menafsirkan Quran sendiri, mereka memang Islam. Tabaragi orang Kristen menafsirkan Quran gitu kan ngaco guys. 47 ayat 4. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama, kita bisa lihat dengan jelas kata-kata di dalam tanda kurung yang diselipkan oleh tangan-tangan manusia. Ya kenapa? Ini terjemahan ya, tidak mengubah dari ayat Qurannya. Kenapa? Untuk membantu orang paham. Dan memang Qurannya begitu gitu. Makanya Anda belajar bahasa Arab deh biar Anda paham. Kan? Ini maksud ayat gini loh. Tidak disebutkan di medan perang, tapi orang yang ngerti bahasa Arab ngerti ini adalah kondisi di medan perang, gitu loh. Ya, karena mereka ngerti ini di ayat ini tidak disebutkan ada kata-kata di medan perang, tapi
yang ngerti bahasa ngerti kalau ini adalah berlakunya di medan perang gitu loh, ya kan? Jadi maka apabila kamu bertemu misalnya kalau langsung ya dengan orang-orang yang kufur, tebaslah batang leher mereka. Ini bertentangan dengan ayat Quran yang lain ya. Yang mengatakan bahwa di medan perang aja nih, peperangan ya, kita nggak boleh jangan menebas leher orang, mengganggu wanita, anak-anak, orang jompo, orang sipil, orang yang menyerah, atau bahkan tumbuhan, properti nggak boleh ada diganggu. Nah ini di peperangan loh ya kan. Ya kan, jadi ini hanyalah untuk medan perang gitu guys. Dan lihat konteks lengkapnya gitu. Di Departemen Agama nggak sembarangan menyelipkan kata medan perang gitu, paham kan? Ngerti nggak maksudnya? Ya Anda pasti nggak ngerti lah kata para gini kan, kalau kita paham lah. Nah coba selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, nah ini kan kita nengok di konteks sebenarnya nih. Coba kalau ada istilah mengalahkan berarti di medan perang apa bukan? Di medan perang, karena hanya di medan perang yang ada kalah mengalahkan, nggak ada di tempat biasa, ada ke pasar, ada istilah kalah mengalahkan, nggak ada. Makanya kenapa disebutkan medan perang? Karena ini pastilah kejadian di medan perang. Maka kita aja bukan Departemen Agama paham kenapa Departemen Agama menyebutkan kata-kata di medan perang, walaupun di Qurannya aslinya nggak ada. Untuk biar orang nggak salah paham bahwa ini nih, karena orang kadang-kadang nggak nyambung dengan ayat berikutnya, ya kan? Nanti orang pakai satu ayat aja kan. Maka apabila kamu bertemu dengan orang kufur, tebas batang leher mereka. Oh, berarti boleh nih di pasar nebas leher orang itu kan? Karena dia nggak baca ayat berikutnya. Ternyata kalau dibaca ayat berikutnya dia ngerti. Dia juga bakal tahu tanpa disisipkan pun ya. Di medan perang dia bakal tahu. Kenapa? Karena bunyi begini. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Oh, ternyata ini untuk medan perang gitu kan? Karena mungkin kita nggak perang kita nggak bakal temui kondisi seperti itu gitu kan? Seperti ini gitu. Jadi tanpa sisipan pun kita tahu ini untuk medan perang. Tapi kan nggak semua orang itu baca sampai habis. Kadang makanya kayak pelaku bom diri itu ya, itu mereka hanya ambil satu ayat, comot satu ayat tanpa lihat ayat lainnya, tanpa melihat perikop lengkapnya kayak gini kan. Nah, mereka akhirnya jadi pelaku bom diri gitu. Makanya dibantu memahami. Saya pun kalau tidak ada sisipan di medan perang, bagi saya nggak masalah. Tapi masalah bagi orang-orang yang tidak mau membaca lengkap, yang asal comot aja ya kan, baca satu ayat langsung praktekkan. Nah, itu kacau deh guys. Jadi tapalnya ngerti apa gunanya sisipan ayat itu ya kan. Jadi ini benar, ini sisipannya bukan mengada-ngada. Kecuali maka apabila kamu bertemu dalam kurung di pasar dengan orang kufur, tebas batang mereka, itu salah. Karena keterangannya apa? Selanjutnya, bila kamu telah mengalahkan mereka atau orang mereka, setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Nah, ini nggak mungkin di pasar kan? Nah, itu guys logikanya. Masa apa lagi saya nggak ngerti yang begini aja gitu kan? Maka, apabila kamu bertemu dalam kurung di medan perang, tambah dengan lagi, orang-orang tambah yang lagi. kafir, tebaslah batang leher mereka. Apa jadinya jika ayat ini diterjemahkan sendiri-sendiri tanpa buku tafsir yang dibuat oleh manusia? Maka, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, tebaslah batang leher mereka. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang kafir? Tafsirkan sendiri-sendiri lagi, tanpa panduan buku tafsir. Kamu juga bisa dianggap orang kafir, hanya karena kamu mendengarkan musik. Apakah ini yang kamu mau? Karena ketika ini turun, sahabat bertanya, ini maksudnya apa ya Rasul gitu. Lalu Rasul sampaikan. Nah, itulah tafsiran dari Nabi tentang ayat itulah yang ditanyakan, itulah mereka apa, lalu mereka bagikan ke bawah sampai ke kita. Jadi bukan tafsir dari masing-masing pribadi nih guys, enggak. Nabi yang menyampaikan maksudnya begini gitu loh. Paham nggak? Kamu mau mendadak ada sekelompok orang yang menyerang keluarga kamu karena menurut mereka keluarga kamu adalah orang kafir. Kenapa mereka menyerang keluarga kamu? Karena mereka senang disebut sebagai orang-orang yang berjalan di jalan Allah,
oleh seorang yang dianggap sebagai ulama. Apa yang terjadi jika orang-orang yang menyerang keluarga kamu ditangkap? Mereka akan berkata bahwa mereka dihasut oleh seorang ulama. Apa yang akan dikatakan oleh ulama itu? Saya nggak ngomong begitu. Nggak ada bukti, karena tidak tertulis. Itulah kenyataan bagaimana seseorang diproses menjadi teroris. Bukan. Teroris itu adalah orang yang motong-motong ayat, tapi mereka tidak nengok tafsirnya. Justru dengan menengok tafsir, mereka tidak mungkin jadi teroris. Kenapa? Karena situ semua lengkap penjelasannya. Oh, begini ya ini maksudnya. Nggak akan ada orang jadi teroris kalau mereka baca tafsir, guys. Orang-orang teroris itu adalah orang yang menafsirkan sendiri Quran dan hadis. Itulah mereka jadi teroris takutnya. Karena takutnya mereka salah dalam menafsirkan, nggak sesuai dengan para tafsir gitu kan. Yang para tafsir itu adalah sesuai dengan Nabi gitu. Inti sanadnya. Jadi, untuk channel Habib Fitria dan teman-teman muslim yang nonton video ini, saya akan mengatakan suatu kenyataan yang tidak berani dikatakan oleh para guru kamu. Kamu percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu yang turun gedebuk dari langit? Itu adalah hak. Yang Al-Quran itu bukan buku wahyu yang turun gedebuk dari langit, bukan. Itu sudah saya bantah berapa kali video saya. Berarti tetap hari ini nggak ngerti. Al-Quran itu adalah turun bertahap, disampaikan melalui nabinya. Nabi Muhammad itu menerima wahyu, entah melalui malaikat Jibril, entah langsung dalam hatinya, ilham gitu kan, berupa ilham. Lalu disampaikan kepada sahabat, lalu sahabat menghafalnya, ya kan, lalu sebagai mencatatnya di lembar-lembaran kayak kulit kambing, pelepah kurma dan segala macam. Baru pada zaman apa itu ada ide untuk dibukukan sehingga menjadi Quran seperti kita terima sekarang ini. Jadi bukan berupa buku gedebuk turun dari langit, enggak. Jadi Quran itu nggak sama dengan kayak Torah Musa, Torahnya Musa yang berupa 10 loh batu itu kan. 10 perintah larangan, 10 commandment yang loh batu tuh bukan, guys, beda. Juga sama kayak Injil juga. Injil tuh nggak langsung buku turun gedebuk dari langit, tapi pelan-pelan disampaikan oleh Yesus. Karena kata-kata Yesus adalah Injil. Yesus kan katakan, akulah yang memberitakan Injil ini kepada kalian. Jadi semua berita yang Yesus sampaikan itu adalah Injil gitu. Bukan buku juga yang turun gedebuk dari langit gitu, guys. Sama, Quran sama Injil itu sama prosesnya. Melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Yesus dan Nabi Muhammad yang mereka sampaikan kepada umatnya, lalu umatnya mencatat dan menghafalnya. Tapi kalau umat Yesus tidak menghafalnya, itu bedanya. Sehingga bukunya kitabnya Injil itu tidak lagi terjaga keasliannya. Karena tidak ada yang hafal. Saya bahwa Al-Quran adalah buku yang sempurna, buku penuntun yang tidak ada kesalahan dan tidak butuh bantuan dari buku lain. Itu adalah hak kamu. Tetapi, kamu harus tahu bahwa kenyataannya tidak seperti yang kamu percaya. Kenyataannya, Al-Quran adalah buku yang bisa sangat berbahaya dan menyesatkan jika dibaca tanpa adanya buku-buku tafsir itu. Gini ya, ini bukan masalah buku Quran itu butuh bantuan, enggak. Gini loh guys ya, semua ayat Quran itu ya, itu kita perlu bertanya kepada Nabi, ini maksudnya ini apa? Karena nggak semua orang tuh cerdas, paham ya? Anak kita semua orang tuh tingkat kecerdasannya sama, semua gitu. Misal guru ngomong nih, anak-anak kita belajar biologi, bla bla bla, lalu muridnya diam aja gitu, semuanya paham gitu kan? Enggak. Ada yang bertanya, guru mabuk, maksud ibu apa? Tadi ngomong misalnya daun metamorfosis melalui apa namanya itu? Apa namanya guys? Klorofil dan segala macam itu kan? Maksudnya apa guru? Saya nggak paham gitu kan? Nah, karena tingkat manusia tuh beda-beda pemahamannya, makanya Nabi yang paham, karena Nabi yang terima wahyu itu dan Nabi itu bisa komunikasi ke Allah melalui malaikat Jibril mungkin. Nah, Nabi bisa menanyakan dan Nabi menerima tafsir itu lalu Nabi sampaikan ke kita gitu, guys. Al-Quran butuh dibantu oleh buku-buku tafsir itu karena Al-Quran adalah kitab karangan manusia yang tidak sempurna dan terus mengalami perbaikan oleh manusia di sepanjang sejarah. Salah ya, Quran tidak pernah mengalami perbaikan. Quran yang disampaikan Nabi nggak selalu sama, hanya penafsirannya yang perlu dibenarkan. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi logikanya, seperti yang dikatakan oleh orang bertiga yang siapa ini ya, yang bakar buku tafsir tadi. Semua orang tuh beda-beda tafsirannya, ya kan?
Nah, kita harus pakai tafsiran dari Nabi dong, ya kan? Nah, untuk itu adanya buku tafsir. Karena kalau tidak ada buku tafsir itu, semua orang nanti akan menafsirkan masing-masing. Karena kalau sempurna apapun, ingat ya, yang sempurna itu adalah Qur'annya. Ingat itu. Manusia nggak sempurna. Ngerti nggak? Yang butuh bantuan tuh manusianya, bukan Qur'annya. Ngerti nggak? Manusia butuh bantuan untuk memahami Quran. Sesempurna apapun Quran, kalau yang manusia nggak sempurna, nggak bisa juga semuanya memahami Quran. Ngerti nggak Anda? Jadi makanya manusia ini dibantu dengan buku tafsir tadi. Manusia membuat alat berupa buku tafsir untuk membantu mereka memahami Quran. Sama kayak bisa gini nih. Anda tahu nggak alat, misalnya alat apa ya, kayak apa ya contohnya ya? Kayak guru lah. Saya adalah master dalam ilmu psikologi misalnya. Saya masternya nih, ahlinya. Di dunia ini saya diakui saya paling hebat gitu kan, ahli psikologi. Terus saya sampaikan materi dalam bahasa Inggris misalnya. Saya sampaikan kepada orang-orang. Nah, orang-orang ini anggap orang Inggris semua atau campuran, semua bahasa ada. Apa mereka semua pasti paham walaupun saya sempurna ngasih materi, nggak ada kesalahan gitu? Anggaplah saya kasih materi itu sempurna gitu kan, anggap. Sesempurna pun apapun guru Anda ngajarkan depan kelas, ya. Kalau murid nggak paham ya nggak paham aja. Paham nggak Anda? Karena guru jangan samakan dengan murid, gitu loh. Jangan salahkan guru, muridnya nggak paham, salahkan gurunya, enggak. Yang muridnya harus dibantu. Jangan gurunya nggak kompeten nih, muridnya nggak paham, nggak. Memang tingkat muridnya beda-beda, level kecerdasannya, pemahamannya. Kalau ada muridnya yang memang gagal paham, terus mau gimana? Yang lambat paham, gurunya ngasih materi sempurna. Misalnya guru tadi gini, Esa. Guru tadi kan udah ngasih agama ini lah guru. Saya guru di depan kelas. Saya ngajarkan materi sejarah. Saya sudah sampaikan betul sesuai dengan bukunya, buku panduannya. Tentang sejarah Pangeran Diponegoro, ya kan, lengkap detail semuanya. Ada murid nggak paham, ya kan? Ada yang paham, ada nggak paham. Yang nggak paham ini, masa kita salahkan gurunya? Berarti saya kurang sempurna ngajarinnya, nggak sesuai dengan buku panduan. Kan tidak, yang salah muridnya. Makanya muridnya kita bantu, ya kan? Maka kita benar tuh menjelaskan, oh maksud saya ngomongnya gini nak, maksudnya begini-begini gitu loh. Sama kayak Quran. Quran tuh kita bisa sempurna, tapi manusia nggak sempurna. Karena yang memahami Quran kan manusia, bukan Quran memahami manusia. Ingat yang dibalik ya. Manusia harus memahami Quran, bukan Quran memahami manusia. Tingkat pemahaman orang beda-beda. Yang sempurna tuh Quran, manusia nggak sempurna, gitu loh guys. Makanya manusia tuh perlu dibantu. Itu loh guys. Jadi ketika manusia dibantu, itu bukan berarti Qurannya nggak sempurna. Manusianya nggak sempurna. Itulah tambah lagi nggak ngerti logikanya. Salah satu contoh yang bisa kamu buktikan dengan mudah adalah penambahan tanda baca dan vokal oleh manusia pada abad ke-8. Al-Quran Ini tentang gini ini udah saya buatkan videonya untuk komentar tambah lagi waktu itu. Jadi guys gini. Ini masalah apa ya? Dialektika. Orang ngerti ya, dialektika. Bahasa apa yang dipakai. Jadi misalnya kayak kan Nabi ngomong dalam bahasa Arab, dialek Quraisy gitu kan. Nah, itu bahasa si Quran. Tentu yang mendengar dari orang Arab yang dari Mesir kan beda lagi. Mereka dialeknya. Kayak gini deh. Anggaplah saya mewakili ke suku Quraisy itu adalah suku Minang. Terus saya ngomong dalam dialek Minang, ya kan? Saya sampaikan misalnya dengan nama Allah yang namo dan Maha Pengasih dan Penyayang, bisa gitu kan? Nah, tentu orang Jawa lain lagi. Neng Allah ning kini tapal gitu kan? Dialeknya dialek atau dia pakai bahasa Minang juga, tapi dialeknya tentu Jawa, ya kan? Intinya adalah dialektika itu, guys. Itu membedakan, membuat ada seperti ini gitu. Jadi bukan perubahan isi, bukan perubahan apa, karena masing-masing itu punya dialek berbeda, sehingga mereka tuh harus menyesuaikan gitu. Jadi nggak ada yang 100% sama, menyesuaikan gitu.
Paham ya? Makanya mereka tuh cara bacanya tuh yang apa ya, yang untuk apa ya, makanya dibuatlah kesatuan. Jadi diteliti seperti apa sih yang apa, yang persisnya yang Nabi sampai katakan gitu kan, sehingga dialek ini separah-parahnya beda dialek tapi masih lebih dekat ke Nabi gitu. Jadi nggak ada masalah sama kandungan isi dan segala macamnya, itu loh guys. Tambahkan tanda baca dan vokal oleh manusia, kira-kira 100. Karena waktu itu kan Quran itu beredar hasil hafalan, kan yang ngapal itu kan beda-beda dialek. Ada dari apa, Islam Muslimnya Mesir, Muslimnya Afrika, Muslimnya Asia, sehingga kan mereka beda-beda dialek. Orang Minang yang belum ada bahasa Indonesia kan tentu bahasa Arabnya beda. Kayak orang gini lah. Coba anda nengok bahasa Inggris yang diucapkan oleh orang Minang. Orang Minang ngomong bahasa Inggris, pasti dialeknya akan beda dengan orang Inggris asli. Ya kan? Akan beda. Kecuali dia udah pasti banget gitu kan, tapi tetap pasti kan terbawa dialek dia. Kayak orang Madura. Teta iya gitu kan, pasti dia bawa guys. Jadi intinya adalah itu sesuatu yang nggak bisa, dialek itu nggak bisa dihilangkan. Maka kadar perbedaan itu akhirnya para ulama sepakat ini harus ada penyatuan ini, untuk kita harus meyakinkan apa sih sebenarnya dialek yang dipakai Nabi. Makanya dibuat kitab yang menyesuaikan kepada dialek sebenarnya Nabi, yaitu kembali ke dialek Quraisy guys gitu. Jadi nggak ada lagi yang menganggap oh dialek ini benar gitu. Jadi dialek Quraisy yang dipakai Nabi yang benar gitu. Jadi kalau Anda susah untuk mengikuti dialek itu ya sudah, tapi harus ada standarnya. Jadi ini adalah semacam standar gitu, bahwa inilah dialek yang Nabi gunakan ketika menyampaikan Quran guys. Setahun setelah kematian Muhammad. Itu sebabnya ada banyak versi Al-Quran yang disebut mushaf pada saat ini. Jadi bukan versi Quran ya, itu bukan versi. Tapi gini, apa namanya, kan gini, Quran itu kan nggak mungkin dicetak untuk seluruh dunia, nggak mungkin, ya kan? Karena kita nggak punya badan yang sebesar itu, yang untuk nyetak Quran seluruh dunia nggak ada. Jadi tiap tempat tuh diwakili. Misalnya di Indonesia dicetak oleh Kementerian Agama Indonesia, di Arab Saudi oleh Kementerian Arab Saudi, dan di mana-mana. Jadi masing-masing gitu guys, bertanggung jawab atas wilayah masing-masing gitu. Nah, makanya ada perbedaan dalam yang perbedaan bukan aslinya ya, tapi terjemahannya gitu guys. Paham ya? Sama mungkin kayak nasyidnya dan segala macamnya. Kalau Anda buka Qurannya tetap sama gitu, ya kan? Cara baca dan apa semuanya. Kalau ada yang berkata kepada kamu bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama sampai titik komanya, itu bohong. Kalau ada yang berkata kepada kamu bahwa itu cuma qiraat, cuma berbeda dialek, tidak ada perbedaan makna, itu juga bohong. Al-Quran yang beredar, ingat ya, makna dimaksudnya ini ada terjemahan. Terjemahan tentu beda-beda terjemahan, ya kan? Namanya di dalam bahasa berbeda, tentu terjemahan juga beda gitu loh. Di Indonesia saat ini, Nah, ini adalah saya bahas Al-Quran kemarin untuk konten tempat lagi juga nih. Anda bisa tonton lah video-video sebelumnya kan tentang hal ini. versi Hafs yang baru diresmikan pada tahun 1924 di Kairo. Di belahan dunia yang lain, seperti di Maroko, mereka menggunakan Al-Quran versi Warsh yang berbeda dengan Al-Quran yang ada di Indonesia. Kenapa para guru kamu terus berkata bahwa Al-Quran di seluruh dunia sab? Jadi itu adalah masalah cetakan. Ingat ya, cetakan, ada cetakan Kairo, cetakan Indonesia gitu kan. Karena cetak beda, tapi isi sama. Ini logika sederhana ya, kenapa sama? Ya. Ketika umat Islam Indonesia mimpin jemaah yang di belakangnya imam dari Mesir, jemaah dari Mesir, satu lagi dari mana dari Afrika segala macam. Itu semua kan sama bacaannya. Gak ada yang beda-beda. Yang belakang bisa ngoreksi, ya kan? Bacaan Anda imamnya salah gitu kan. Dia akan, yang laki-laki akan berkata subhanallah, yang perempuan dengan nepuk punggung jari tangannya. Gitu guys. Kalau ini beda-beda, nggak akan ada kejadian saling mengoreksi, nggak akan ada. Karena kita memakai itu dalam sholat berjamaah gitu guys. Paham nggak? Apalagi nggak ngerti dia. Dia dikiranya kita sama kayak dia gitu kan. Baca di gereja, apa namanya nih?
kan baca Alkitab di gereja itu kan bukan dalam bahasa aslinya Ibrani, tapi bahasa masing-masing. Kadang ada pakai bahasa Batak atau bahasa apa Jawa gitu kan, bahasa masing-masing gitu. Jadi nggak ada lagi pakai yang aslinya guys gitu loh, kecuali dia ngundang pastor dari mana gitu kan. Nah itu pun umat apa nggak ngerti juga, orang yang bahasa lokal kayak bahasa Batak, bahasa Jawa atau bahasa Minang, itu perlu lagi mereka penerjemah. Intinya adalah jangan samakan Islam dengan Anda gitu. Kita masih terpelihara, gak ada masalah di situ. Kalau Anda memang udah kacau balau guys, itu memang udah versi mereka aja ada Alkitab menurut Matius, menurut Lukas. Jadi tiap-tiap itu ada menurut masing-masing. Ada yang menurut Matius, ada menurut Lukas. Kalau Quran nggak ada, semuanya menurut Nabi Muhammad. Satu sumber Nabi Muhammad. Kalau mereka sumbernya ada Lukas, ada Matius segala macam. Duh, batu saya parah nih guys. Dan tidak pernah berubah, padahal kenyataannya tidak begitu. Karena mereka mau supaya kamu tetap senang jika kamu dipuji oleh mereka, dan kamu tetap merasa bahwa kamu adalah orang yang paling benar dan pintar. Dengan demikian, makanya guys, kita sebagai muslim itu hati-hatilah bertindak, karena kebodohan kita akan dimanfaatkan oleh orang-orang tanpa lagi. Satu orang muslim yang nggak pintar, nggak cerdas, akan dijadikan dia generasi untuk mengatakan semuanya nggak pintar gitu kan. Dia nih orang-orang ini licik guys, curang, ya kan. Ngambil contoh satu, dia tinggal targetkan tuh siapa yang kira cerdas sama Islamnya, yang bodoh. Lalu dia akan katakan diambilnya langsung dia manipulasi gimana caranya supaya meyakinkan gitu kan. Lalu dia katakan umat Islam tuh begini semuanya gitu kan. Nah, kan kacau guys. Makanya hati-hati, karena ada orang-orang sendiri itu loh yang memanfaatkan momen, memanfaatkan situasi. Ya kan, menjadikan itu adalah merupakan umat Islam dulunya. Padahal tidak, umat Islam itu tidak seperti orang bertiga tadi, enggak. Umat Islam itu cerdas. Ulama, makanya ulama diam. Karena ulama kita cerdas semuanya. Hal gitu nggak boleh ditanggapi. Tapi yang menanggapi siapa? Cuma tanpa lagi doang gitu kan. Kamu senang dipuji oleh mereka. Mereka senang menipu dan memperbudak kamu. Jadi, jika kamu tidak masalah dengan ditipu dan diperbudak. Aduh, memori saya habis ya guys. Oke, kayaknya udah sekian dulu video kita kali ini ya, karena itunya juga udah habis juga tadi kan, videonya udah mau lagu-lagu dia lah gitu. Oke, jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.